Ini adalah acara kita seperti biasa setiap hari Sabtu pada pukul 13.30 dan kita akan menampilkan praktisi-praktisi yang telah melakukan banyak hal ketika saat pandemi. Hari ini akan hadir dua narasumber yaitu Pak Dani Lukito dan Pak Fani Suwito, pebisnis kuliner Yogyakarta. Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa acara hari ini kita akan selenggarakan setiap hari Sabtu 13.30 sampai 15.30 dan kami harapkan Bapak Ibu tetap selalu bersama dengan kami pada jam yang sama setiap minggunya pada hari Sabtu. Bapak Ibu jangan lupa ketika Bapak Ibu ingin mendengarkan acara hari ini, ketika Bapak Ibu belum sempat melihat acara-acara kami terdahulu, Bapak Ibu bisa melihatnya di channel YouTube Kingdom Business Community Indonesia. Jangan lupa langsung subscribe di sana dan berikan like pada YouTube kita. Sehingga Bapak Ibu tetap dapat mendapat informasi seputar keilmuan di website, di YouTube kita. Bapak Ibu sekalian, kita akan mulai acara hari ini. Kita akan awali dengan doa secara Kristiani yang akan dipimpin oleh Pak Andi Joyo Budiman. Silakan Pak Andi. Selamat siang, mari teman-teman kita akan awali acara ini dengan doa. Saya akan memimpin dalam secara Kristiani. Teman-teman bisa masing-masing. Bapak dalam surga Tuhan, sekali lagi kami bersyukur buat siang hari ini di tengah kondisi dan situasi yang sudah berjalan selama 3 bulan ini. Tuhan terus memberkati setiap kami. Dan kalau kami ada sampai hari ini, semuanya karena anugerah. Dan sampai hari ini Tuhan masih memberkati kami untuk bisa mengadakan acara ini dengan keterbatasan dengan teknologi yang kami bisa gunakan. Kami bersyukur karena kami percaya semuanya adalah karena anugerah Tuhan. Kami menyerahkan acara 1,5 sampai 2 jam ke depan ini. Kiranya Tuhan memberkati dan memimpin pembicaraan kami. Tuhan pakai setiap teman-teman yang membagikan. Kiranya boleh menjadi pelajaran buat kami semua. Dan pada akhirnya membawa kami lebih mengenal Tuhan dan memuliakan nama-Mu. Sekali lagi kami menggunakan acara ini hanya dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke, terima kasih Pak Andi. Bapak Ibu sekalian, teman-teman, jadi kita akan mulai acara hari ini. Sebelum saya hadirkan kedua narasumber yang akan memberikan sharingnya, saya akan sedikit memberikan insight tentang bagaimana bahwa produktif itu tetap ada pada saat COVID ini. Bisa minta tolong admin untuk membuka share screen saya. Ya, Bapak Ibu sekalian, kalau kita tahu hari ini kita bicara soal masa pandemi, banyak sekali hal yang kita lihat perkembangan di dunia, terutama juga di Indonesia, kita bisa melihat banyak hal. Salah satu hal yang kita bisa lihat adalah bagaimana banyak perusahaan yang pada saat pandemi ini tetap produktif. Ya, banyak perusahaan yang tetap produktif sampai hari ini. Jadi saat pandemi ternyata masih ada yang tetap produktif. Kita lihat di KSP yang dipimpin oleh Pak Muldoko, mereka mengadakan program yang namanya Bersama 10 Rumah Aman. Dan ini dengan program 10 Rumah Aman ini, Kesekretariatan Presiden melakukan program dan di situ banyak tercipta brand-brand baru, antara lain adalah Wing Street Project dan Miss Cendol ya. Dan ini bangkitnya pada saat pandemi Bapak Ibu, dan ini bagus sekali bahwa artinya pada saat pandemi kita diingatkan bahwa masih banyak teman-teman kita pebisnis di luar sana yang masih tetap produktif. Dan acara-acara ini tetap untuk membangkitkan Indonesia agar Indonesia tidak terpuruk dari pandemi ini. Banyak program dilakukan oleh kementerian, banyak program dilakukan oleh pihak swasta agar pebisnis tetap bisa bangkit berjalan sesuai dengan harapan kita semua. Kita lihat bahwa hari ini bisnis pendidikan masih bagus, startup yang namanya EduTech bahkan mulai berpikir pada saat pandemi ini bagaimana dia akan fokus pada pendidikan digital dengan mengincar 1 juta pengguna. Wow, tentunya ini berita yang membahagiakan. Ini berita ini ada di Kontan pada tanggal 15 Mei kemarin. Jadi artinya bahwa ternyata startup edukasi juga tetap bergerak nih pada saat pandemi. Dan kita tahu bahwa pendidikan merupakan salah satu industri yang bagus pada saat pandemi ini. Kita lihat ruang guru juga bergerak. Ruang guru bahkan pada saat pandemi mendapatkan pendanaan senilai 2,1 triliun ya dari
dari model Ventura dari Amerika Serikat, yaitu General Atlantic dan GGV Capital. Dan ini menunjukkan bahwa tetap ada semangat pada saat pandemi. Ketika kita mau berusaha, ternyata ada sesuatu yang dahsyat yang bisa dihasilkan oleh mereka. Hari ini saya mau bagikan tips sedikit yang saya ambil dari berbagai sumber. Tips agar tetap produktif itu apa? Karena hari ini judulnya adalah bicara produktif. Pertama, pertahankan semangat. Jadi ketika Bapak Ibu semangat, harapannya tetap akan bisa produktif. Karena dengan semangatlah kita bisa mencari inspirasi-inspirasi baru. Maka yang kedua adalah, yuk kita terus cari inspirasi-inspirasi. Dengan metode ATM-nya, amati, tiru, modifikasi, dan seterusnya. Kemudian kita harus tetap punya work plan. Pada saat sering di rumah, work from home, tetap harus punya rencana kerja. Dan yang terakhir, harus selalu happy. Karena sebuah survei mengatakan bahwa ketika kita happy, ternyata kita 12% lebih produktif. Dan kalau tim kita menjadi karyawan yang tidak happy, karena Anda juga tidak happy, maka menyalurkan energi yang tidak happy juga, maka mereka akan turun produktivitasnya sebesar 10%. Jadi hati-hati, selama pandemi ini tetap happy, karena Anda akan bisa produktif 12% lebih produktif, dan jangan biarkan tim Anda less productivity karena mereka tidak happy. Jadi happy itu aliran dari leader. Ketika leadernya happy, leadernya semangat, ada power, maka tim juga akan mengikuti. Itu beberapa hal yang saya mau sampaikan, dan hari ini kita akan langsung masuk ke narasumber pertama kita. Saya akan perkenalkan beliau. Dia adalah Bapak Daniel Lukito dari KBC Semarang. Jadi beliau adalah founder dari Jordan Plastik Semarang, co-founder Metrocon Indonesia, co-founder lembaga sertifikasi profesi manajemen dalam bidang sumber daya manusia. Beliau juga the John Maxwell Team Trainer dan Coach, kemudian lead auditor Quality Management System ISO, kemudian masih banyak yang lain juga, dan yang penting adalah beliau saat ini adalah kandidat PhD dari Universitas Diponegoro. Oke, tanpa berpanjang lebar, kita berikan waktu kepada Pak Daniel Lukito. Silakan, Pak. Bisa minta. Halo Pak Daniel. Halo Pak Daniel. Halo. Ya, oke, silakan Pak Daniel. Waktu untuk Pak Daniel. Ya, bisa minta akses untuk share screen-nya. Oke, sebentar. Ya. Oke, silakan Pak Daniel. Yes. Ya. Selamat siang teman-teman. Senang sekali bisa berjumpa di acara ini, acara yang luar biasa. Hari ini saya akan sharing tentang membangun budaya produktif. Sorry. Ya. Oke. Mungkin sedikit memperkenalkan, kalau di Semarang saya mendirikan pabrik plastik ya, namanya Jordan Plastik. Produknya kira-kira seperti yang di slide ini. Saya dulu memulai dengan 5 orang karyawan ya, dan untung Tuhan selalu beserta sehingga bisa maju terus. Terima kasih pada Tuhan yang luar biasa. Oke. Yang akan saya sharingkan saat ini mungkin belum tentu yang paling tepat untuk bisnis teman-teman semua pada hari ini. Setiap solusi harus pas sama masalahnya masing-masing, tapi siapa tahu suatu saat atau memang pada saat ini juga membutuhkan materi ini, saya sangat senang kalau bisa sharing. Cara-cara yang saya bagikan adalah untuk untuk menjadikan orang-orang biasa itu bisa bekerja seperti orang-orang yang luar biasa. Karena kalau orang-orang yang dari sananya sudah luar biasa, biasanya punya cara-cara sendiri dan biasanya tidak bisa distandarisasi. Oke. Yang saya ingin sharingkan adalah konsepnya terlebih dahulu, karena di masa pandemi ini masih harus dipikirkan lebih jauh tentang cara-caranya, karena tiap bisnis juga berbeda. Pada umumnya pola pikirnya adalah seperti ini. Setiap tahun kita ada kenaikan biaya, ada kenaikan UMR, kenaikan transport, kenaikan listrik, sehingga kita merasa bahwa kenaikan harga itu wajar. Ya, jadi misalnya dari 2020, tahun depan dan tahun depannya lagi, mungkin kita akan berpikir bahwa misalnya saat ini kita punya biaya 75 dan kita mau ambil profit 25, sehingga harga jual kita 100. Tahun depan ada kenaikan biaya Rp5 misalnya, dan kita tetap mau ambil untung Rp25.
harga jual menjadi 105. Pak Daniel, mohon maaf, suaranya kelihatannya terdengar agak kecil. Bisa dibenarkan posisi mic-nya supaya nanti kita bisa dengar. Kalau seperti ini, bagaimana? Ya, oke. Ya, teman-teman, teman-teman admin, oke. Ya, silakan Pak Daniel, lanjut. Ya. Sehingga ini adalah pola pikir kita yang biasa seperti ini. Kenaikan harga adalah wajar gitu ya. Tetapi semakin kita berkompetisi di dunia bisnis, sebetulnya ini bukan sesuatu yang wajar. Kita punya teman-teman yang harga jualnya 10 tahun yang lalu dengan sekarang lebih murah gitu ya. Jadi tergantung dari bisnis teman-teman apakah masih bisa menikmati kenaikan harga atau tidak. Lalu yang kedua adalah seperti ini, pola pikirnya di tahun 2020 ongkos biaya kita 75 dan keuntungan 25. Tapi di 2021 kita bisa menurunkan ongkos gitu ya. Sehingga dengan harga jual yang sama kita bisa mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi. Dan di 2022 juga sama, kita bisa menurunkan lagi dan keuntungannya lebih tinggi, harga jualnya tetap. Teman-teman bisa lihat setelah 3 tahun selisih pola pikir ini menghasilkan selisih harga jual yang lumayan ya 10%. Jadi ini adalah ide dasar dari produktivitas. Realitasnya mungkin di antara dua ini ya. Jadi tidak mentok yang bawah semua. Jadi ada juga yang tergabung dengan yang atas gitu. Jadi tapi harus dipahami dulu bahwa inilah ide dasarnya. Kita tidak perlu menaikkan harga, tetapi keuntungannya bisa bertambah. Nah, biasanya orang kalau bicara prinsip ekonomi, yang diomongkan adalah biaya sekecil-kecilnya untuk hasil yang sebesar-besarnya. Tetapi ini bukan prinsip ekonomi gitu ya. Jadi ini keliru. Prinsip ekonomi itu ada dua. Yang satu adalah biaya sekecil-kecilnya untuk hasil tertentu. Dan yang kedua adalah biaya tertentu untuk hasil sebesar-besarnya. Jadi misalnya kita gambarkan dengan kedua gelas ini ya. Isinya sama, tetapi kacanya, belingnya itu berbeda ya. Yang satu kita anggap belingnya itu biaya gitu ya. Jadi yang satu itu sangat efisien, kita sebutnya efisien ya. Jadi biayanya kecil untuk hasil tertentu. Yang satu lagi untuk kita bersedia mengeluarkan biaya tertentu untuk mendapatkan potensi lebih. Ini yang biasanya saya sebutnya ini efektif. Nah, dua cara ini yang mana yang saya gunakan? Saya saat ini masih menggunakan yang sebelah kanan, ya, biaya tertentu untuk hasil sebesar-besarnya. Kenapa saya menggunakan itu? Karena posisi bisnis masih dalam growth ya, masih tinggi, sehingga untuk mendapatkan opportunity yang lebih baik saya menggunakan ini. Dan di saat kemarin awal-awal COVID di Semarang misalnya, saat pertama kali dianjurkan untuk mengurangi jumlah karyawan, misalnya, di tempat saya bisa melakukan tadinya satu orang kerja 7 jam, sekarang masing-masing kerja 5,5 jam, kita bagi menjadi 4 shift. Jadi jumlah orang pada saat yang sama menjadi lebih sedikit. Tetapi karena outputnya atau permintaannya semakin tinggi, kita bisa memproduksi hampir 1,5 kali daripada kondisi normal dengan kondisi jumlah jam kerja dikurangi. Kemudian kemarin juga minggu lalu salah satu dari orang tua karyawan yang bekerja di shift 2 itu ternyata positif COVID gitu ya. Nah, di situ juga kita tidak ragu-ragu, seluruh shift 2 kita liburkan, tidak usah masuk dan bisa digantikan dari shift-shift lain. Sehingga di tempat saya masih bisa berjalan seperti biasa. Nah, kapan kita pakai sistem yang efisien dan kapan kita pakai yang efektif? Ini kalau yang menurut saya. Kalau grafik kita itu masih yang di landai, pakailah yang efisien. Kapan efektif? Yang kalau di growth, yang hijau. Jadi pada saat potensinya besar, kita harus siap-siap untuk mendapatkan opportunity. Ya, di dalam bisnis kan kita kadang-kadang ada kejutan-kejutan, ya, bahwa bisa dapat order yang besar, gitu, tapi yang bukan rutin. Gitu. Nah itu posisi yang di growth.
Sedangkan kalau teman-teman memakai yang tadi, yang efektif, yang mempersiapkan banyak-banyak, tapi ternyata masih di landai, itu mungkin juga membuang-buang biaya kalau menurut saya. Jadi harus dilihat juga kondisinya seperti apa. Dan terutama juga tadi kondisi pandemi seperti ini, apakah misalnya tadinya bisnisnya di growth, tahu-tahu landai, juga harus segera bantu. Yang menjadi masalah adalah perubahan cara kerja, proses dari posisi efisien ke posisi efektif, dan sebaliknya itu juga tidak terlalu mudah karena sudah menjadi kebiasaan. Nah, kadang-kadang kita kesulitannya adalah kalau saya mau efektif, itu kan berarti tidak meminimumkan semuanya gitu ya. Jadi ada hal-hal yang kita memang pakai untuk menangkap opportunity. Nah, itu sampai seberapa jauh kita bisa menempatkan orang tambahan atau mengerjakan hal-hal yang yang istilahnya kalau di Pareto yang 80%-nya gitu ya. Nah, itu adalah karena kita tidak pernah ngitung. Karena kita tidak pernah ngitung sebetulnya yang cukup untuk bisnis kita itu return-nya berapa sih? Mau berapa persen atau berapa rupiah. Karena kalau begitu sudah kehitung, lebihnya itu pasti untuk building right atau membangun posisi efektif. Ya. Mungkin cara ngitung gimana bisa ditanyakan ke Mas Faisal. Nah, biasanya pertanyaannya adalah bagaimana membangun budaya yang produktif ya. How-nya itu sangat dipengaruhi oleh mindset dari pimpinan perusahaan. Maksudnya apa? Apakah program kerjanya itu nanti akan bisa membuat karyawan kita itu kecapaian kelelahan atau bisa membuat karyawan kita happy ya, seperti tadi Pak Joko bilang, happy employee bisa meningkatkan performance. Tetapi ada juga perusahaan-perusahaan yang menggerus ya, semua tenaga, pikiran, waktunya karyawan dipakai. Nah, ini dua cara ini berasal dari mindset. Framework atau tools itu cuma sekedar kerangka kerja. Ya. Kita hasilnya itu semua dari cerminan leadership yang ada di perusahaan tersebut. Mau pakai 5S, mau pakai 7Ways, atau yang high impact organization yang paling baru, itu semua nanti hasilnya tergantung dari leadership. Nah, ini sedikit bicara tentang kalau ada perubahan, ya, manajemen perubahan. Jadi kalau dari Kurt Lewin, dia bilang ada 3 step, namanya unfreeze, change, sama refreeze. Ini konsep yang sudah umum, tapi saya mau sharing yang sedikit yang saya temukan bahwa pada saat proses unfreeze ini harus kondisinya adalah top down. Jadi pimpinan puncak ini yang harus mengikuti, mengawal, dan mengawasi betul proses ini dimulainya dengan baik. Kenapa? Karena bawahannya biasanya belum paham, masih banyak penolakan. Sampai kapan dia bisa harus top down ini harus jalan terus? Top down harus bisa middle management mengenali. Jadi pada saat semua middle management ini bisa ikut serta ya, mendukung program, maka top down ini boleh mulai mundur. Gitu ya. Nah, kemudian pada saat ini begitu programnya sudah berjalan, misalnya kalau di digital transformation mungkin menginstal SAP atau lain sebagainya, pada akhirnya nanti kalau sudah stabil kita bottom up, di mana ide terbaru adalah dari staf pelaksana. Nah, ini adalah pandangan ya, bukan pandangan. Apa yang saya temukan dari pengalaman ya, bahwa biasanya manusia itu kalau menilai dirinya sendiri dari sudut bidang keahliannya yang dia paling ahli, biasanya menilai dirinya itu di rata-rata di 8. Ya, misalnya kamu jago apa sih? Jago Photoshop gitu ya. Kalau skor 0 nggak bisa apa-apa, 10 bisa jago banget, kamu skornya berapa? Ya 7, 8, 9 gitu. Padahal kalau misalnya dikasih sebuah masalah, sebuah contoh gitu, kan yang sedikit lebih tinggi dari yang biasa dia kerjakan,
tapi tidak bisa membedakan yang jauh lebih tinggi. Orang yang merasa dirinya di angka 8 itu sulit sekali untuk melihat angka 100 dan 200 itu bedanya seperti apa. Misalnya membedakan jenis kemeja gitu ya. Kalau saya biasanya membeli kemeja yang harganya 100.000, saya mungkin masih bisa membedakan kemeja yang, oh yang ini harganya 200.000. Tapi saya nggak akan bisa membedakan kemeja yang harganya 2 juta dengan yang 10 juta. Gitu. Kira-kira seperti itu. Ya, ini konsep saya, mungkin bisa diterima. Apa hubungannya dengan kondisi perubahan gitu ya? Nah, berubah itu kan dari kondisi sekarang ke kondisi yang baru. Kondisi yang baru itu kita tuh belum pernah ketemu, kita tuh baru pernah baca-baca, kita pernah tanya-tanya, tapi kita nggak pernah mengalami sendiri. Gitu ya. Nah, apapun yang kita pikirkan sudah diketahui tentang kondisi baru, biasanya sebetulnya hanya 20% dari 30%. Jadi misalnya teman-teman mau membangun budaya produktif nih, udah tahu nih, awalnya pakai ini, langkah 1, ini langkah 2, ini langkah 3, ini. Tapi begitu jalan ternyata banyak sekali hal yang belum diketahui. Lalu yang kedua ini terkait dengan skill. Skillnya biasanya juga ternyata jauh kurang daripada perkiraan. Gitu ya. Jadi umumnya kalau saya lihat hanya 5% sampai 12%. Nah, saat itu kalau saya sendiri, saya senang sekali kalau bisa menggunakan jasa orang luar, ya konsultan atau yang lainnya. Karena dia bisa memberikan saya dan tim itu sudut pandang yang baru. Jadi tidak harus yang namanya challenge itu digempur gitu ya. Bisa lewat atas, bisa lewat samping, bisa lewat bawah. Gitu. Nah ini butuhnya pengalaman dari pihak ketiga. Ini adalah salah satu riset. Ya. Kalau teman-teman melihat statistik ini, ya, apa yang teman-teman lihat gitu, bahwa yang berhasil melakukan perubahan adalah 12%, kalau ini perubahan biasa. Ya, kalau yang digital transformation ini yang sukses hanya 5%. Tapi saya ingin teman-teman lihat yang tengah, ya, yang 20%, yang disebut gagal. Gagal ini ditulis memproduksi kurang dari 50% dari expected result. Artinya yang mencapai setengah dari harapannya itu hanya 20%. Tuh. Sehingga kalau secara keseluruhan kita perhatikan betul, kemungkinan gagal itu sebenarnya rendah di sini. Ya. Artinya apa? Kalau misalnya teman-teman melakukan proyek-proyek untuk membangun produktivitas gitu ya, teman-teman mungkin harus mengeluarkan biaya misalnya 50 juta dan diharapkan bisa melakukan penghematan atau mengurangi biaya sekitar 100 juta per tahun. Kalau misalnya dapatnya cuma separohnya, dapatnya cuma 50 juta per tahun, teman-teman jalan kan? Jalan kan? Kan 1 tahun keluar 50 juta, 1 tahun dalam tahun itu juga balik 50 juta. Artinya sebenarnya yang perlu diperhatikan adalah kemungkinan gagal rendah ini membuat kita perlu berpikir untuk melakukan proyek-proyek perubahan. Maaf Pak Daniel, suaranya bisa tak? Ya dulu, mungkin bisa dicabut dulu. Suaranya soalnya bisa diulang Pak, karena agak sedikit ada suara mengung. Ini bisa? Ya. Nice. Ya. Oke, admin bagaimana? Oke? Sudah bisa? Okay? Lebih baik Pak, lebih baik. Ya, oke. Ya. Lanjut Pak Daniel. Oke. Ya. Oke. Nah, ini kita mulai ya, berarti. Nah, sekarang misalnya saya ingin teman-teman lihat gambar seperti ini ya. Coba teman-teman dicoba untuk mengurutkan, mencari angka dari angka 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Sampai angka 49. Saya kasih waktu sebentar ya. Kalau yang sudah selesai, bisa mungkin tulis di chatting kalau sudah selesai gitu ya. Sorry. Ya. Ternyata nggak bisa buka chatting kalau nggak diklik ya. Oke. Ya, sebenarnya ini ada urut-urutannya ya, seperti di sini. Jadi posisinya ada 1 di kotak A, 2 di kotak B, 3 di kotak C,
4 di kotak D, gini ya, urut seperti ini terus. Ya. Ini seperti kalau kita itu di kantor ya, atau kita masih mikir-mikir, kayaknya saya punya stok ini deh, stok barang A gitu ya, harusnya di sana. Coba cari-cari deh. Nah, waktunya untuk mencari-cari itulah yang bisa kita potong. Ya. Jadi konsep untuk menaikkan produktivitas sebetulnya adalah untuk memanfaatkan waktu salah satunya. Sehingga kita bisa mendapatkan tahap pertama bisa diurutkan seperti ini. Ini menjadi jauh lebih mudah untuk dicari barang-barangnya. Tapi terus masih bisa ditingkatkan supaya bisa menjadi lebih rapi. Ya. Nah, ini adalah konsepnya. Semakin rapi, semakin kita bisa mencari lebih cepat, waktunya bisa dihemat. Nah, kalau saya ditanya harus memulainya dari mana, yang saya sudah praktekkan adalah memulai dari 5S atau 5R ini ya. Jadi pada prinsipnya ini bukan sekedar kerjaan bersih-bersih. Ya. Kenapa? Karena begitu teman-teman mau naik tingkat, mau ke apa tadi misalnya quality management system ISO atau mau ke Six Sigma atau ke high impact organization, semuanya membutuhkan dasarnya 5S ini dulu. Ya. Hampir tidak mungkin menjalankan sistem tanpa memiliki budaya ini dulu. Ya. Jadi ini dari pengalaman saya. Kalau teman-teman mungkin sistemnya sudah jadi, tapi tidak ada yang mengerjakan, itu mungkin terjadi. Ya. Nah, ini adalah contoh. Ini di tempat saya ya, before after-nya. Dulu sebelah kiri, sekarang sesudah dijalankan programnya sebelah kanan. Teman-teman bisa melihat sendiri betapa sulitnya dulu untuk berjalan di situ. Ya. Dan sekarang lebih mudah untuk mencari barang-barang. Ini ya, sebelah kiri before, after, ya. Jadi kita menambah rak, menambah kontainer-kontainer untuk menampung barang-barang. Ya. Nah, ini juga sistem filing yang tadinya tidak jelas seperti apa gitu ya. Sekarang menjadi lebih mudah dicari. Ini bengkel ya teman-teman. Dulunya berantakan, lantainya banyak oli gitu. Sekarang bengkel itu menjadi cukup bersih ya. Kinclong lah kalau buat saya ini sudah bagus, cuma memang kita harus teruskan lagi. Ya. Nah, ini kita mengadakan lomba-lomba ya, jadi di mesin-mesin bubut ini sekitarnya sudah tidak ada oli ya. Ini contoh-contoh. Nah, ini yang di bagian produksi bisa disusun lebih rapi, jadi lebih enak dilihatnya. Nah, ini adalah salah satu dari klien kami. Jadi setelah kami menjalankan program produktivitas sama konsultannya diajak. Ya. Jadi, yuk mau nggak bantuin perusahaan lain? Itu ternyata juga sama gitu. Jadi ada hal-hal yang dianggapnya tadi wajar, ya, seperti ini before after-nya, ternyata bisa menjadi jauh lebih baik ya. Nah, ini kalau teman-teman lihat, ya, biasa pemandangan biasa ya, di tangga ada barang itu dulu biasa sekali, tapi ternyata bisa bersih. Ya, ruang-ruang penyimpanan, kemudian dikasih label. Ya. Ini coba lihat, sampai ternyata setelah dibersihkan ternyata itu kolam ikan, ya, kolam untuk pelihara ikan. Oke. Nah, kemudian kalau sudah terbiasa dengan 5S, mungkin langkah selanjutnya yang bisa saya rekomendasikan adalah mulai ke 7 ways ya. Teman-teman bisa melihat sendiri lebih jelas di Google, di YouTube, yang namanya 7 ways itu apa. Jadi intinya adalah untuk melihat dan memperbaiki dan mengefisienkan ya, memotong. Kalau lean itu sebetulnya gini, kalau ada yang lemak-lemaknya itu dibuang gitu ya, yang disimpan daging-dagingnya. Nah, itu di bagian inventory. Apakah kita stoknya terlalu banyak sehingga cash flow kita terganggu? Ya. Kalau waiting itu misalnya ada tidak pekerjaan yang menunggu hasil kerjanya orang lain dan bagaimana itu bisa dipersingkat. Defect, hasil kerjanya ada yang salah nggak?
salah ketik misalnya kalau kantor ya, itu harus diatasinya bagaimana. Overproduction, dipesan cuma 3.000, kita produksi 3.500. Yang 500 lagi jual kemana? Ditaruh di mana tempatnya? Pergerakan, motion. Bagaimana kita bisa mengurangi pergerakan-pergerakan yang sebetulnya tidak diperlukan. Atau jangan-jangan pergerakan itu malah menghasilkan kerusakan barang. Transportasi. Bagaimana kita bisa menghemat. Ya, jadi, menghemat biaya transportasi dengan cara memaksimalkan dan menyeragamkan jumlah yang dikirimkan setiap saat. Dan overprocessing. Overprocessing misalnya salah satu contohnya adalah kalau menentukan kualitas produk. Ya, jadi misalnya pelanggan sebenarnya kualitas 80 sudah oke gitu, tapi kita ngotot ke 90. Sebetulnya itu juga termasuk overprocessing. Ya. Nah, untuk menjalankan Lean tadi ya, 7 Ways itu betul-betul butuh fokus ya. Butuh waktu yang banyak, energi yang tinggi, dan tentu saja butuh uang untuk melaksanakan. Ya. Uangnya itu buat apa? Misalnya lah, tadi mau rapi-rapi tapi tidak mau keluarkan uang untuk bangun rak. Ya, agak sulit ya. Jadi memang tetap harus mengeluarkan uang supaya kita bisa, itu dijadikan investasi, supaya bisa melakukan penghematan yang lebih lanjut. Ya. Tetapi hati-hati bahwa Lean itu bisa kebablasan. Ya, jadi sudah bagus dikurusin terus gitu ya. Itu akhirnya jadi tinggal dagingnya aja enggak ada, tinggal tulang sama kulit ya. Sehingga di Jepang itu ada istilah namanya karoshi. Karoshi itu adalah kematian akibat kelelahan bekerja. Ya, jadi bisa matinya di tempat kerja juga. Nah, itu kenapa tadi saya mengawali sesi ini dengan hati-hati dengan mindset di leadership-nya. Apakah mau mengorbankan karyawan atau mau bekerja sama dengan karyawan. Nah, pada saat kita menjalankan program perubahan itu, apa sih yang kira-kira dibutuhkan? Apa yang kita perlu persiapkan mental kita ya? Kadang-kadang setelah mendengar sesuatu, oh ini kayaknya keren nih. Bisa nih kita mulai program produktivitas gitu ya, kita confidence, bisa lah, masa nggak bisa gitu. Lalu kita langsung, ayo teman-teman ya bicara mungkin ke staff, ayo kita sekarang melakukan program perubahan, kamu lakukan ini gitu ya. Yang terjadi adalah chaos biasanya. Jadi ada penolakan, ada yang tidak paham, ada yang tidak mau, ada yang merasa terancam dan lain sebagainya. Saat itu program sudah setengah jalan, biaya sudah keluar, teman-teman harus membuat keputusan. Apakah berhenti, ya, atau lanjut? Ya. Kalau lanjut, maka teman-teman akan memulai yang namanya memberikan penjelasan. Sebenarnya ini loh yang saya inginkan. Teman-teman teman-teman perlu melakukan ini supaya kita sama-sama bisa maju dan lain sebagainya. Kamu perlu melakukan ini supaya ini. Kemudian diadakan coaching dan counseling. Jadi apa sih yang kamu nggak bisa? Kesulitannya di mana? Nanti saya bantu. Siapa yang bisa membantu dan lain sebagainya. Setelah itu baru terjadi yang namanya kerjasama ya, dari para staff. Dan baru perubahan itu bisa mulai dilakukan. Ya. Dan salah satunya bisa dilakukan kalau sudah mulai terjadi perubahan pada budaya kita. Nah, kalau sudah mulai terjadi perubahan pada budaya, maka akan mulai itu program-program di mana bisa menambah kompetensi. Ya, kompetensi itu pengetahuannya ditambah, skill-nya ditambah, itu baru orang-orang itu baru bisa ikut program-programnya. Nah, setelah kompetensi bertambah, diperlukan kolaborasi. Jadi biasanya kan, misalnya bagian penjualan itu berdiri sendiri, bagian produksi berdiri sendiri, bagian accounting berdiri sendiri. Ada semacam silo ya, istilahnya kalau di manajemen ada kotak-kotak gitu ya. Nah, setelah ilmunya ditambah, kotak-kotak ini juga harus dihilangkan. Jadi kotak-kotak ini baru bisa hilang setelah ilmunya nambah gitu, istilah saya. Ya. Nah, barulah bisa tercapai apa yang namanya continuous improvement. Nah, dengan mengetahui ini, harapan kita sebetulnya sederhana ya. Harapan kita tuh kita ingin motong aja, ya.
kita ingin motong ke sini, ini nggak usah lah, nggak pakai. Ya, yang change kayak chaos ini kan sudah tahu, habis confidence, clarity, coaching counseling, dan lain sebagainya. Kita inginnya seperti ini. Kalau bisa terjadi seperti ini, bagus sekali. Cuma dari pengalaman saya sudah melakukan 3 kali perubahan, arahnya tetap ke arah sana tadi. Gitu. Ya, jadi syukur-syukur kalau bisa langsung seperti ini buat teman-teman itu bagus sekali. Cuma yang tadi tetap harus diwaspadai, jangan sampai terjadi. Nah sekarang mungkin praktisnya ya, saat di rumah kita nyoba dong, mau nyoba nggak 5S gitu ya, kalau di rumah misalnya lemari pakaian ada yang seperti ini gitu ya. Nah kita mulai hitung nih, kita sebenarnya kebutuhannya berapa sih, nah, yang pakaian dalam berapa, pakaian luar berapa, yang untuk mungkin ada ke acara resmi berapa gitu ya. Dan itu ditentukan, sisanya disingkirkan gitu ya. Lalu kita tentukan tempat-tempatnya, kalau dasi di sini, kalau pakaian dalam di sini, kalau long dress di sini misalnya. Nah, setelah itu yang harus dilakukan adalah memaintain. Ya. Setiap beli 1, buang 1. Nah, ini adalah konsep dasar kalau mau mencoba 5S ini di rumah. Ya, mumpung sekarang lagi pandemi ya. Bagaimana kalau 7 ways misalnya? Salah satunya dengan pencarian kunci ya. Bisa lebih cepat dengan color coding dan urut-urutan. Jadi misalnya sudah diurutkan, kalau dari gerbang luar itu kunci yang ini, maka kunci selanjutnya adalah untuk pintu dalam, mungkin tralis gitu ya, pintu tralis, habis itu pintu kayu gitu. Itu urut-urutannya sudah jalan gitu ya. Nah, ini ada beberapa tips ya. Jadi kalau membuat program perubahan, saya rekomendasikan kalau bisa yang langsung ada dampaknya ke pelanggan, yang bisa diapresiasi oleh pelanggan. Jangan membuat yang sekedar keren ya, demi branding. Wah, saya pakai SAP, saya pakai ini, tapi sebetulnya dampaknya itu belum tentu langsung dirasakan oleh pelanggan ya. Jadi harus hati-hati dan sesuai dengan strategi. Dan yang ketiga adalah apakah dana yang dikeluarkan akan menjadi cost atau investment. Ini ada 2 hal yang harus saya tekankan, bahwa biasanya kita memiliki mindset itu kalau sudah menjalankan program perubahan adalah apa yang dibiayakan itu harus kembali kepada kita. Gitu. Itu adalah investment, itu bukan cost. Tetapi kalau misalnya teman-teman masih memiliki mindset ini cost, sayang keluar uang sekian, saya sarankan jangan dimulai dulu program perubahannya. Ya. Kenapa? Karena ini pikiran-pikiran ini akan menghambat teman-teman untuk maju lebih jauh, gitu ya. Karena biasanya kan tadi seperti saya tadi sudah bilang, akan ada hal-hal yang harus dibeli gitu, harus ada yang biaya yang dikeluarkan untuk program ini jadi. Selama mindset teman-teman biaya itu adalah cost, program perubahan saya sarankan ditunda dulu. Nah ini sebagai penutup, mungkin teman-teman juga sudah familiar. Jadi suatu hari Simon ingin menangkap ikan, tapi mereka tidak dapat menangkap apa-apa. Tetapi Yesus berkata, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh. Dan mereka menebarkannya dan tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Ya. Nah, pekerjaan untuk membuat jala yang baik dan menebarkannya itu tanggung jawab kita. Tetapi mengirimkan ikan ke dalam jala itu otoritas Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi yang bisa kita lakukan adalah yang terbaik, dan rezeki semua adalah dari Tuhan. Terima kasih sharing saya hari ini. Saya kembalikan kepada Pak Joko. Ya, terima kasih Pak Daniel atas sharingnya. Tentunya nanti teman-teman akan banyak yang nanya. Pak Daniel tetap stay bersama kita. Jadi Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya dan teman-teman, silahkan saja langsung diklik satu link yang ada di chat. Ya, silakan diklik supaya pertanyaan Bapak Ibu cepat kami terima, sehingga nanti bisa dibacakan dan bisa dijawab oleh narasumber. Nanti pertanyaan ke Pak Daniel tetap akan dijawab setelah Pak Fani menyampaikan sesinya, Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan lupa buka di chat, di Zoom ada fasilitas chat, kemudian Bapak Ibu silakan langsung klik di sana, ada tulisan slide,
.app.go dan seterusnya di sana. Silahkan langsung diklik saja Bapak Ibu sekalian. Oke, jadi Pak Daniel sudah mencerita soal bagaimana Kaizen juga, bagaimana proses produksi itu mesti benar dan yang lain. Nah, sekarang kita akan ke bisnis yang berbeda. Kita akan undang narasumber kedua, Pak Fani Suwito, yang akan menyampaikan topik tentang bagaimana topik ini bisnis kuliner pada saat pandemi itu seperti apa sih? Saya akan bacakan CV beliau. Pak Fani Suwito. Ini adalah pebisnis kuliner di Kota Yogyakarta. Jadi kalau Bapak Ibu datang ke Jogja, Bapak Ibu makan di tempat-tempat ini semua adalah brand yang didatangkan oleh Pak Fani Suwito dari Jakarta. Jadi di Jogja pun tetap bisa makan sushi teh, tetap bisa makan pat bingsu, portable, dan juga Pak Fani punya brand sendiri yang namanya adalah Sumo Sushi Bar. Ya, oke. Tanpa berpanjang-panjang, kita langsung sapa saja Pak Fani Suwito. Pak Fani Suwito, selamat siang. Siang, Pak. Oke, apa kabar Pak Fani? Baik, Pak, sehat. Nah, ini bisnis kulinernya makin banyak nih ya. Dan tentu aja pandemi ini sesuatu yang menarik bagi Pak Fani ya. Mari kita sempat ngobrol dikit, bisnisnya saat kuliner tetap produktif nih Pak ya. Nah, oke. Tanpa berpanjang-panjang, Pak Fani cerita dulu dong sebelum nanti saya banyak nanya ke Pak Fani. Apa yang dilakukan Pak Fani pada saat pandemi ini sehingga ujungnya bisnis kulinernya secara online katanya tetap growth ini. Oke, silakan Pak Fani. Operator, admin 1 silakan. Oke. Ya, ini mungkin foto saya. Lanjut aja. Kalau yang tadi ada brand-brand yang itu brand-brand yang saya bawa ke Jogja, kemudian ada brand kita sendiri juga. Mungkin yang dilakuin sekarang adalah gimana kita itu bisa, kalau situ saya tulisin pivot ya, kita harus bisa berubah kayak orang basket itu loh. Sekarang ini pandemi ini mau sampai kapan kan? Nah, kita harus berpikir apa sih yang harus kita lakuin sekarang. Nah, jadi di kondisi sekarang ini banyak sekali hal-hal yang kan saya fokusnya kan di kuliner. Jadi apalagi sih yang bisa dikembangin dari kuliner? Sebenarnya di saat pandemi seperti ini itu buat saya tuh kembali ke zona nggak nyaman. Sebelumnya tuh udah nyaman. Dulu kan nggak nyaman mulainya, terus nyaman. Ini sama Tuhan mungkin dibikin nggak nyaman lagi. Jadi sekarang saya bisa lebih kreatif lagi. Apa sih yang harus bisa dilakuin di zona di pandemi sekarang? Nah, kalau pivot itu ya saya mikirin sekarang orang lain mengerjain apa, mungkin kita bisa contoh ATM atau mungkin kita bikin sesuatu yang baru. Nah, di sini malah saya itu membuka yang baru. Jadi kalau misal slide-nya melanjut, saya melakukan pembukaan bisnis yang baru tentang kuliner, tapi kita juga menutup bisnis yang sudah ada sebagian. Jadi maksudnya gini, di pandemi ini yang pasti kita sebagai pengusaha, kita harus, kalau dari usaha saya ya, itu ada tiga hal yang harus dilakuin. Pertama, kalau buat saya adalah satu, cicilan bank Anda harus bisa berkurang dulu, cicilan bank. Karena kalau Anda mau kerja tapi masih mikirin angsuran, Anda nggak akan bisa kerja. Terus yang kedua adalah SDM. Selama SDM Anda masih banyak, itu kan gaji bulanan terus, sedangkan kita nggak ada pendapatan. Itu harus Anda kurangi, atau Anda misalnya unpaid leave, atau Anda kalau unpaid leave udah nggak bisa, ya Anda terpaksa pemutusan hubungan kerja atau PHK. Itu nomor 2. Nomor 3 adalah kalau usaha saya banyak di mall. Jadi saya harus bisa memutuskan sewa di mall. Memang itu terdengar susah ya. Kalau buat saya, kita harus pebisnis itu harus berani cut loss ya, walaupun itu susah. Jadi biaya-biaya apa yang kita keluarin reguler atau fixed cost kita, kalau kita itu kondisi seperti ini kita harus banyak berdiam diri atau mungkin melakukan hal yang lain, itu harus kita potong dahulu. Itu yang pertama. Jadi 3 hal itu harus, kalau bisnis saya itu yang saya lakuin. Pertama, saya ulang adalah, kalau bisnis saya kan mengandalkan juga dari kredit bank. Jadi angsuran bank Anda harus benar-benar itu ikut restrukturisasi. Anda kalau bisa ya nggak usah bayar dulu, dibantu 6 bulan sampai 12 bulan. Anda nanti tinggal nego sama banknya. Karena kalau Anda kerja,
masih mikirin angsuran tiap bulan, tanggalnya udah pasti, tanggal 15, 17, 20, tanggal 1. Anda pasti nggak akan bisa kerja enak. Capek pasti. Angsuran bank, kemudian pegawai yang tidak bisa, karyawan yang tidak bisa diselamatin di kapal Anda, ya Anda terpaksa harus lepasin. Ketiga, bisnis yang memberatkan Anda sebagai benalu, itu harus Anda tutup atau Anda freeze-kan. Tidak usah malu, nggak usah gengsi, ya tutup aja supaya Anda nggak bleeding terus. Karena cost yang Anda keluarkan itu sebenarnya yang Anda bisa hemat itu adalah pendapatan. Itu yang harus kita lakuin. Jadi yang aku buka ini sekarang adalah, kalau slide selanjutnya itu ada Net Kitchen ya. Nah, ini yang saya bikin Net Kitchen ini, sudah saya mulai sekitar 3 bulan yang lalu, sudah saya bikin konsepnya. Sekarang yang baru didengung-dengungkan di WA Group itu yang Rebel Food itu. Ya, ini konsepnya kemungkinan sama. Jadi Net Kitchen ini saya bikin di Jogja, nanti akan ada beberapa tempat, tapi hanya dapur saja. Jadi Net Kitchen ini isinya nanti ada XO, ada daging, ada sushi teh, ada sumo sushi. Ya, restoran-restoran saya ada di dalam situ semua, dan restoran-restoran yang baru nanti. Tapi hanya dapur. Nah, jadi saya sekarang brand yang baru sekarang adalah kita mau bikin Net Kitchen. Jadi kita visinya untuk 1 tahun ini adalah di Jogja dulu, 1 tahun ini mungkin tahun depan akan ngembangin di berbagai daerah. Kemudian lanjut, nanti Anda bisa tanya tentang Net Kitchen. Nah, ini misalnya Net Kitchen mau geraknya di mana, jadi kita harus menggerakkan dengan tools yang ada atau channel-channel yang ada. Kalau punya saya kan tidak bisa ngembangin kayak misalnya PhD itu kan mereka sudah punya delivery sendiri. Punya saya nggak bisa, dan untuk membuat delivery itu membutuhkan biaya yang besar kan. Maka saya memanfaatkan GoFood dan GrabFood. Maka saya fokus di GrabFood dan GoFood sekarang itu. Nah, kalau GrabFood dan GoFood itu sekarang itu yang lagi bakar uang itu GrabFood. Jadi Anda kalau punya kuliner, kalau di Jogja ya saya nggak tahu kalau di Jakarta dan yang lain ya, Anda harus pegang itu GrabFood. Kalau GoFood kurang bagus sih sekarang. GrabFood itu ada yang untuk konsumen itu diskon sampai 30%, 40%, dan sampai 50%. Nah, GrabFood itu biayanya kalau Anda 50% yang Anda ikut promo dia itu, biaya hanya untuk GrabFood saja itu antara 34% sampai 37% dari harga jual Anda. Jadi, waktu menggunakan GrabFood, Anda memang pasti rame, tapi Anda harus bisa menghitung food cost, menghitung biaya pegawai Anda, menghitung listrik, dan yang lain-lain, plus biaya GrabFood Anda. Anda nanti tinggal dapat sisa berapa. Jangan sampai hanya rame, tapi Anda nggak dapat profit. Seperti itu kalau misalnya GrabFood. GrabFood itu juga bisa, yang sekarang Net Kitchen itu, jadi Net Kitchen saya itu ada di Jalan Demangan, itu di dalam satu Net Kitchen, itu ada berbagai macam makanan. Dari XO, Sabukin, yang tadi brand saya ada semua itu, ditambah lagi, restoran-restoran itu juga punya account sendiri GrabFood di lokasi tersebut. Jadi di lokasi tersebut ini isinya restorannya itu macam-macam, double-double gitu loh. Jadi konsumen itu kan, yang beli itu kan nggak tahu kan, kalau misalnya XO Suki yang di Demangan Baru, di restoran saya itu yang di Demangan Baru, sama yang di Amplas, mereka itu kan konsumennya berbeda. Orang kan nggak tahu, oh ini XO-nya di mana, atau misalnya lokasinya di mana. Kadang mereka nggak lihat, oh asal XO pesen. Itu kita akan dapatin market baru. Kemudian kalau yang pemasaran sama komunikasi seperti yang ini, Anda harus mengerti bahwa setiap outlet atau restoran Anda, kalau punya saya, itu tiap restoran itu berbeda perilaku konsumennya. Jadi dari medsos Instagram sama Facebook, saya kan ada IG Ads itu ya, itu nanti dipelajarin aja algoritmanya, kira-kira yang buka itu umur berapa, jarak kita untuk broadcast-nya itu berapa kilometer, umur berapa, gendernya apa, pekerjaan apa, itu berubah-ubah. Jadi kita harus tahu, misalnya untuk konsumen XO sama konsumen sushi teh pasti beda. Konsumen XO itu lebih ke family, orang-orangnya lebih yang ketua-tua. Jadi kalau Instagram dia kurang begitu efektif. Tapi kalau Facebook mungkin dia lebih efektif dan cara pemasarannya berbeda-beda. Nah, ini kalau yang slide ini, cek kesehatan perusahaan, yaitu kalau misal bisa diobati, diselamatin bisa, ya diobati, kalau nggak bisa diamputasi.
Kalau parah banget ya dioperasi, kalau nggak bisa ya udah diamputasi. Kalau masih ringan-ringan tambah vitamin mungkin masih bisa. Misal yang ada di mall, Anda bisa minta diskon diskon sewa, atau bisa dapat nanti diskon service charge. Atau misalnya kalau memang Anda udah itu nggak masuk, ya terpaksa Anda tutup juga nggak apa-apa. Kalau saya sih ada beberapa yang di mall saya tutup. Karena jika Anda lanjutkan, Anda akan bleeding aja. Karena ke depan kita belum tahu orang untuk dine-in ini akan lama, karena vaksinnya belum ketemu. Kemudian lanjutnya, bisa set selanjutnya. Nah ini, dulu kan ramenya orang dine-in ya. Sekarang sudah mulai take away. Jadi kita harus mutusin, kita mau lari kemana? Mau ke take away, online, atau mau ke dine-in. Kalau dine-in ya mengharapin aja nanti rame, hilang, karena orang masih takut ke mall atau masih takut untuk bergerombol. Jadi sekarang saya fokuskan untuk online. Dan online pun sekarang orang-orang ini kan banyak yang nggak kerja, banyak yang uangnya berkurang. Jadi mereka lebih suka yang harga murah kalau ada lanjutnya. Jadi mereka mau makanan yang enak, yang aman, plus harga murah. Itu sih yang saya mau sampaikan. Nanti kalau ada yang mau tanya, silakan yang detail tentang prakteknya langsung bisa bertanya langsung. Terima kasih. Pak Fani, saya mau nanya, kan ketika pada saat perubahan dari kondisi normal, Pak Fani punya banyak resto, lalu berubah ke keadaan pandemi yang membuat orang tidak bisa makan di resto, akhirnya Pak Fani tetap produktif. Artinya Pak Fani akhirnya membuat yang namanya net kitchen. Ini adalah salah satu upaya yang Pak Fani lakukan dalam rangka untuk tetap produktif saat COVID. Nah, bisa ceritakan sebenarnya net kitchen itu apa sih Pak Fani, supaya teman-teman di sini juga tahu, karena ada beberapa teman-teman di sini yang bisnisnya resto. Apa itu net kitchen dan apa yang dilakukan untuk setup net kitchen ketika terjadi pandemi? Silakan Pak Fani. Jadi net kitchen itu konsepnya pertama itu dari restoran saya Balenyonya. Dia kan stand alone. Stand alone itu saya bikin dulu online-nya itu hanya sekitar 100.000 ya mungkin sehari ya dulu ya. Waktu awal-awal masih belum ada corona itu malah yang rame dine-in-nya. Kemudian yang lain juga seperti itu. Kemudian waktu ini pandemi, sebelum pandemi saya sudah mulai, kebetulan saya sudah ningkatin ke online-nya. Online-nya saya mulai rubah untuk Instagram-nya, untuk ads saya rubah, kemudian Grab-nya juga saya masukin. Puji Tuhan sekarang omsetnya udah ratusan kali lipat gitu loh. Kalau Anda bisa ngepasin tentang itunya. Itu artinya bisnis online Pak Fani pada saat pandemi justru naik ratusan kali lipat, begitu Pak ya? Kalau yang online-nya ya Pak ya? Iya, betul. Online-nya iya. Dan itu bisa menyelamatkan sampai berapa persen Pak dari pendapatan Pak, kurang lebih Pak? Kalau sekarang untuk menyelamatin semuanya sih masih belum bisa sih Pak, karena memang lebih banyak orang yang omsetnya lebih banyak kalau orang itu dine-in. Ya. Tapi untuk menyelamatkan para pegawai saya yang ring 1 dan ring 2 itu udah lumayan banyak, Pak. Dan aku yakin ke depannya akan lebih besar lah, karena satu ini berjalan, maka restoran yang lain saya masukkan ke dalam situ, Pak. Jadi dulu tuh satu tempat, tapi isinya restorannya pisah-pisah, Pak. Di satu tempat itu ada XO, ada Sabujin, ada Seorae, ada Hakata Ikusa, ada Sumu Sushi, ada Balenyonya, tapi nyampur. Jadi kalau Gojek itu tempat saya tuh udah kayak gerombolan tuh Pak, banyak sekali. Jadi satu tempat itu saya bikin khusus Grab sama Gojek. Jadi saya kasih tempat AC, mereka dapat makan juga gratis. Saya kasih camilan, minum es teh gratis. Mereka juga happy gitu loh. Dan banyak banget jumlahnya, mungkin puluhan ya, hampir 50-60 yang antri tiap hari itu ada. Dan penuh terus gitu loh. Nah, terus habis dari ini tak kumpulin kan, itu kan akunnya satu-satu. Terus saya sekarang bikin satu akun lagi, tapi khusus untuk net kitchen itu, tapi punya mereknya semua. Jadi mereka punya menunya semua. Jadi saya bikin beberapa brand ada di satu tempat itu. Dan ini sekarang kita juga baru bikin brand lagi baru, sekitar 5 brand lagi, tapi untuk online. Oke. Jadi benar-benar fokus pada online. Pak Fani, kalau kita kenal Pak Fani ini kan bisnis restonya sangat banyak, hampir sekitar 20 gitu. Nah, ketika bicara soal pandemi saat ini kan Pak Fani harus tetap meyakinkan karyawan, atau Pak Fani harus yakin bahwa karyawan tetap bisa produktif. Nah, apa sih yang Pak Fani lakukan sebagai pengusaha untuk membuat mereka tetap produktif pada saat pandemi, Pak?
sebenarnya mereka tuh kalau saat pandemi ini, saya nggak ngelakuin banyak ya. Dan saya mesti selalu ngomong ke mereka sudah otomatis, kalau mereka nggak bisa produktif, mereka pasti akan dikeluarin. Maksudnya gini, sekarang itu di pegawai saya itu kan total ada 700-an. Ya. Jadi kalau sekarang ini yang kerja mungkin sekitar tinggal 200 atau 300. Dan mereka tuh berlomba-lomba gimana caranya untuk tetap bisa bekerja. Karena di tempat lain mereka cari kerja pun susah. Oke. Jadi mereka mau nggak mau, saya misalnya jam kerja itu malah sekarang saya kurangin. Dulu misalnya kalau di kantor tuh jam 8 sampai jam 9 sampai jam 5. Ya. Sekarang cuma jam 9 sampai jam 3. Dan kerjaannya pun juga lebih produktif karena mereka harus bisa memperlihatkan kapasitas mereka sama kompetensi mereka. Kalau enggak pasti akan diganti sama yang lain juga. Ya, jadi mereka berjuang untuk mereka berjuang. Sehingga mereka produktif. Tapi oke. Iya, jadi waktu ketemuan semua saya bilang saya nggak bisa nyelamatin kalian semua. Saya hanya bisa dengan berat hati saya bilang saya hanya bisa nyelamatin yang memang bisa saya selamatin. Yang lain saya minta maaf nggak bisa, ya saya kasih THR, saya kasih gaji. Ya Anda kalau mau keluar, kalau mau nunggu juga boleh, terserah gitu. Ya. Jadi mereka memang udah tahu ini sudah puji Tuhan lah. Mereka sudah bersyukur banget masih bisa kerja sih para pegawai saya. Ya, Pak Fani, di tengah pandemi Pak Fani justru membuat Net Kitchen yang akhirnya mendukung semua bisnis online Pak Fani, dan Pak Fani tadi katakan hampir jadi menciptakan 5 brand baru. Apa sesungguhnya yang Pak Fani pikirkan sehingga akhirnya menciptakan brand-brand baru tersebut secara online? Apa sih energi yang ada pada diri Pak Fani sehingga akhirnya Pak Fani tetap produktif saat ini? Ya enggak, karena butuh uang, Pak. Kalau energinya ya harus kerja. Karena kan kalau nggak kerja ya. Jadi kalau pasti produktif itu, Pak ya. Iya, kalau misalnya kondisi seperti ini produktif. Jadi kadang itu kalau kita ketemu teman, ya saya tuh juga suka berharap ya, kita kan hidup kan dengan harapan ya. Harapannya sih vaksinnya cepat, ada yang ngomong September lah ini. Tapi saya sendiri pribadi kira pasti vaksin itu pasti 2 tahun lah. Jadi kalau kita cuma mengharapin vaksin, terus kita kerja dengan yang kita punya sekarang, misalnya restoran mengharapin nanti mall-nya rame lagi, nanti orang-orang bisa ke mall lagi. Aku kira itu terlalu naif ya. Itu belum tentu terjadi loh. Karena vaksin, saya anggapnya vaksin itu 2 tahun. Kalau misal puji Tuhan ngeluarin vaksinnya Oktober, ya puji Tuhan lah, semuanya normal lagi, saya juga suka. Tapi saya sudah siap kalau vaksin itu sampai 2 tahun. Nah, selama mau sampai 2 tahun ke depan, kita mau ngapain? Apanya, Pak? Akhirnya berjaga-jagalah ya, artinya dianggap ini prosesnya lama pun kita tetap bisa produktif gitu, Pak ya. Iya, kita mulai lagi dari nol nih, Pak. Ini kan sekarang ini kan kayak ini, Pak, asik-asik ngeri, Pak. Maksudnya, ini kayak saya ngalamin lagi kayak 6 tahun yang lalu atau 8 tahun lalu saya kerja lagi, Pak. Mulai lagi dari nol nih, Pak. Mikir lagi kan, kalau dulu kan sudah santai, enak gitu kan, sekarang mikir lagi. Jadi saya juga nikmatin aja. Tapi pertamanya saya stres itu, Pak. Karena omset sekian langsung jadi nol kan. Kalau restoran kan langsung sepi. Ya. Akhirnya saya tutup. Oke. Value apa sih yang sebenarnya Pak Fani ini kan sudah ikut pergerakan KBC, sudah ikut beberapa acara kita, dan hari ini tetap mau sharing di sini. Artinya apa sih sebenarnya value yang Pak Fani punya sehingga bisa menghadapi keadaan sampai saat ini, selain ya pasti karena energi itu terjadi karena kita butuh hidup harus tetap berjalan, tapi kan pasti dalam hati kita ada sebuah value hidup gitu. Nah, bisa sharing nggak ke teman-teman apa sih value-nya Pak Fani, Pak? Kalau value hidup yang saya dulu dari istri saya milih saya dulu nikah sama saya, value saya kalau nilai saya sendiri itu saya tuh nggak pernah nyerah, never give up kalau saya pribadi loh ya. Tapi kalau dari KBC itu banyak banget hal yang bisa saya dapat dari KBC. Terutama tentang tadi yang Pak Daniel ngomong juga tentang Pareto itu kan. Gimana kita tuh usaha sekecil-kecilnya tapi dapat omset sebesar-besarnya misalnya. Seperti Pareto tuh usahanya sekarang itu yang bisa dilakuin hanya online. Kalau menurut saya yang restoran ya, yang kuliner ya, karena kalau untuk online itu kita pegawainya itu tetap jumlahnya misalnya cuma 10 orang ya. Mau omset 100, mau omset 200, mau omset 300 ya orangnya tetap 6 orang atau 10 orang. Tinggal kita punya berapa banyak online kitchen itu kita. Ya. Seperti itu, Pak. Jangan pernah nyerah, Pak. Dan biasanya saya itu lebih cepat, Pak.
ngelakuin just do it aja, nggak terlalu banyak mikir, Pak. Kalau terlalu banyak mikir, nggak jalan-jalan, cuma wacana. Ya, saya setuju, Pak. Just do it agar kita dapat duit, ya, Pak, ya. Oke. Iya, cepetan, Pak. Jadi sebelum diambil orang, kerjain cepet, Pak. Kalau terlalu banyak dengerin orang ngomong, takut, ini akhirnya nggak jalan-jalan. Iya. Oke, Pak Fani, saya mau nanya, tapi jawabannya nggak boleh ketika kita waktu talk show, Pak, ya. Jawabannya saya tanya, pesan Pak Fani untuk pebisnis kuliner yang ada di forum ini, Pak, ya. Bisnis kuliner itu kan susah ya, Pak, ya. Ini mulai ketawa. Ya, bisnis kuliner, pesan Pak Fani apa itu? Pesannya jangan berbisnis kuliner, jangan. Selain itu, pesannya apa nih, Pak? Kalau yang belum terlanjur, jangan terjun ke kuliner gitu loh. Sekarang kan semuanya pada PO semua kan. Susah sekali kuliner. Kalau bisa yang lainnya. Kalau udah pernah kuliner, pasti ngerasain deh. Harusnya udah kapok-kapok, harusnya. Tapi kalau yang udah terlanjur, ya kalian harus bisa berubah, belajar tentang online. Belajar tentang ini, digital marketing juga, gimana medsos itu kayak Instagram itu yang mereka bawa semua itu kita iklan di sana. Iklan di sana tuh bisa ngabisin banyak uang. Kita bakar uang banyak, Pak. Untuk saya bisa jadi seperti ini, orang kan ngiranya cuma jualan murah. Tetangga saya juga jualan murah, nasi 15.000, udah komplit. Ini juga nggak laku, Pak. Jadi yang pertama, Anda harus bakar uang di foodgram, food blogger, macam-macam itu Anda bakar uang, dan harus reguler. Kedua, Anda bakar untuk promo bersama Grab. Itu harus kenceng juga, Pak. Ya. Kalau Anda nggak bakar uang di situ, nggak akan rame. Terus yang ketiga, promo pribadi kita sendiri pun juga harus kenceng, Pak. Jadi bakar uangnya juga gede kita. Kalau kita nggak bakar uangnya gede, nggak dapat omset gede juga. Kalau kita normal-normal, akhirnya malah mati gitu loh, Pak. Seperti itu sih, Pak. Yang punya kuliner sekarang online-nya mulai dikencengin. Jangan hanya Gojek, tapi Grab-nya juga ada. Manfaatin channel yang sudah ada aja, gitu, Pak. Iya. Ya, Pak Fani, kan kalau Pak Fani ini nanganin banyak brand ya. Bagaimana sih tipnya nanganin banyak brand seperti ini? Banyak brand kuliner punya sendiri atau yang dibeli dengan sistem franchise, tapi Pak Fani tetap bisa memanage banyak brand. Apa sih benang merah memanage bisnis kuliner, Pak? Mungkin ini teman-teman tunggu dari Pak Fani, Pak. Benang merah berbisnis kuliner sehingga Pak Fani bisa menghadirkan banyak brand di Jogja dan sampai hari ini mau bikin sekitar 5 brand lagi. Apa sebenarnya, Pak? Sebenarnya kalau kuncinya kuliner usaha saya tuh pertama itu suka makan tapi nggak bisa masak, gitu loh. Ya karena suka makan itu, saya tuh nggak pinter masak. Kalau yang lain kan mungkin buka toko, buka kuliner tapi bisa masak. Saya cuman mungkin pinter manage doang aja. Jadi yang pertama yang dipelajarin, yang Anda harus pelajarin kalau kuliner, itu pastikan HPP Anda dihitung beneran. HPP itu food cost-nya, di luar pegawai. Pegawai itu efisien ya mungkin sekitar 10-15% dari omset normal Anda. Itu kalau lebih dari itu biasanya punya Anda udah nggak efisien itu. Nggak efektif orang-orangnya. Kemudian kalau HPP, kalau restoran biasa seperti Chinese food punya saya XO dan yang lain-lain itu antara 28-30% sampai 35% biasanya food cost-nya. Oke, Pak Fani, sorry saya putus sebentar, Pak Fani. Mungkin teman-teman di sini juga mau belajar hari ini dari Pak Fani. Kalau kita bicara food cost tadi antara 28 sampai 35%. Mungkin bisa terangan lebih detail sedikit, Pak. Karena mungkin teman-teman masih ada yang awam juga. Sebenarnya HPP food cost itu cara ngitungnya simpelnya kayak apa sih, Pak? Kasih contoh dong, Pak. Ya, biasanya kan orang kalau ngitung HPP itu kan pasti cuma dari pembelian, nanti dapat uangnya berapa. Sebenarnya itu HPP itu yang harga pokok pembeli, maksudnya pemakaian. Jadi pemakaian Anda setiap bulan itu berapa? Dari stok akhir ditambah pembelian Anda, stok awalnya ditambah pembelian Anda, nanti dan dikurangi dengan stok akhir Anda, itu akan ketemu pemakaian Anda. Nah, pemakaian Anda secara global itu berapa, sama omsetnya dibandingin. Kalau restoran yang sehat itu biasanya nggak akan lebih dari 40. Normalnya yang bagus itu 35, 30 sampai 35. Dan tiap bulan tidak boleh terlalu naiknya lebih dari 2%. Berarti ada masalah di situ. Jadi yang paling penting pertama adalah food cost. Food cost itu adalah Anda harus, stok opnamnya harus benar dulu. Anda yakin nggak sistemnya udah benar? Kalau sistem di komputer saya juga udah bagus, Pak. Wah, bagus, susu Carnation ada 2 box, semua ada 2. Tapi nggak ada yang ngecek, percuma. Ownernya nggak pernah ngecek. Dia nggak bikin sistem untuk pengecekan audit, susunya ada berapa, terus misalnya dagingnya ada berapa kilo, cara apa namanya, vivonya gimana, keluar masuknya, harus ada sidak terus, Pak, berapa sih frozen food kita.
Kadang banyak teman-teman punya restoran atau punya usaha, sistemnya bagus, mahal-mahal, tapi SDM-nya nggak ada yang ngecek, cuma dipasarin ke pegawai-pegawai biasa itu yang paling parah itu. Makanya mereka kayaknya dapat uang, tapi bocor terus nggak karu-karuan. Seperti itu Pak yang penting. Iya. Kan mengatakan bahwa ketika kita produktif, menghasilkan sesuatu, omset ada dan yang lain, tapi kita tanpa kontrol HPP, akhirnya bocor percuma juga. Nah, kasih tip dong ke teman-teman di sini, bagaimana sih cara mengontrol. Tadi kan kalau software ya semuanya benar, namanya ditulis kan. Kalau kita bicara toko elektronik, dusnya dihitung, stoknya ada, tapi dalamnya udah kosong, diisi batu bata gitu Pak ya. Nah, kalau sekarang bisa diedit ya, Pak. Dalam bisnis kuliner, bagaimana cara Pak Fani kontrol? Silakan Pak Fani. Kalau dulu waktu saya masih 1 resto, 2 resto, dulu 1 bulan pertama belajar dari orang, dari konsultan 1 bulan. Tapi kalau 1 bulan kan mereka konsultan 1 bulan kan udah capek banget depan ngontrol. Tapi saya kan kerasanya keluar uang nih Pak, bingung kan Pak Joko, aduh, tak coba 2 minggu sekali. Karena saya nggak percaya sama yang dikontrol dulu Pak. Ya. Saya ngecek lagi 2 minggu sekali, wah 2 minggu sekali kalau kehilangannya di hari pertama kan nggak ketahuan. Akhirnya tiap seminggu saya stok opnam. Jadi stok opnam kecil-kecil, dan akhirnya sekarang stok opnamnya sehari Pak. Jadi sehari itu keluarin apa, kepake berapa, langsung ketahuan, nanti dicocokin. Jadi kalau ada miss, itu nggak pakai waktu lama, Pak. Kalau kita misalnya nggak pernah cek harian, kita stok opnam besok di tanggal 30, laporannya di tanggal 10 bulan berikutnya, itu malingnya udah pergi, yang dicolong apa, yang apa, udah susah sekali, Pak. Sekarang kalau ada barang hilang, misalnya gula 2 kilo, gula 2 sak, atau apa, tempat saya cepat sekali, Pak. Ya. Jadi ternyata stok harian itu penting, Pak ya. Tapi saya sering ketemu sebagai konsultan, sering ketemu pebisnis, mereka tanya, Pak, stok berapa? Stok pasti harian. Kalau kita lihat di Carrefour, di mana stok tuh harian. Tapi banyak mereka mengatakan, oh capek, Pak. Nah, apa komentar Pak Fani untuk bicara orang yang pebisnis yang mengatakan stok harian capek, Pak? Silakan. Susah, saya aja susah. Maksudnya, kalau uangnya cari sendiri harusnya mau, Pak. Stok harian Anda ajarin pegawai Anda. Jadi gini, Anda waktu ngelakuin itu jangan harap Anda tuh yang ngelakuin terus, kan kita nggak mungkin kan, kita terpenjara untuk kerjaan rutinitas seperti itu. Jadi Anda harus ajak itu SPV Anda atau manajer yang Anda percayain, itu temenin aja 30 hari Pak, nanti mereka udah bisa kok. Lah, kalau mereka udah dapat culture-nya, kalau saya waktu normal sebelum pandemi, saya itu mesti tiap minggu itu pasti sidak Pak. Kadang ke XO, kadang kemana, tiba-tiba langsung masuk dapur, Pak. Ya. Saya langsung lihat bukunya dia yang ditempel-tempel tuh, scorecard-nya. Ini katanya ada frozen food, misalnya siomay, 15 pak, mana? Ternyata kadang cuma tinggal 9, Pak. Jadi mereka yang lupa tanda tangan lah, lupa naruh kemana, ada yang dibawa pulang ke kos lah, macam-macam lah. Lalu mereka langsung dapat SP. Kalau nggak dicek tiap hari, Pak, sumpit saya tuh sebulan mungkin hilang 5.000 pieces, Pak. Wow. Sumpit apa udah banyak sekali lah. Jadi di kos mereka kan banyak Pak, sumpit kita, sendok kita mungkin. Jadi Pak Fani pernah bilang Pak ya, kalau kita bisnis kuliner Pak ya, yang orang-orang kerja di kuliner itu ternyata isi kosnya ya tisu, sumpit, sendok, garpu, tusuk gigi gitu Pak ya, benar Pak ya? Iya, pulang nggak pernah dicek Pak, bawa apa Pak, ya kan? Masih Pak, kalau restorannya masih satu, dijaga sendiri, suami istri, gantian, dikasiri sendiri, nanti dia jaga kasir, ya mungkin nggak hilang, tapi kalau dia mau multiplikasi, pasti nggak akan bisa. Anda kalau multiplikasi, Anda harus bisa percaya sama orang, bikin sistemnya, nanti pasti ketahuan, oh, ada salah di sini, perbaiki, ada salah lagi, perbaiki. Dulu saya sering kok Pak, uang dibawa pulang sama finance, hilang. Dicuri, kadang 17 juta, ada berapa, oh berarti punya saya lubang di sini. Cariin terus Pak, banyak banget sih, nanti lama-lama akan kebentuk sistemnya sendiri. Karena punya saya itu otodidak, saya nggak beli sistemnya, sistem jadi. Oke, Pak Fani, bicara soal tadi sistem, saya tertarik ini sistem. Sistem itu kan harus dibangun ya. Kurang lebih sampai hari ini Pak Fani bisa melakukan sistem kontrol, sistem yang lain, kurang lebih berapa lama sih Pak untuk benar-benar siap pebisnis aman untuk melakukan bisnis kuliner Pak? Saya dulu belajarnya kan dari franchise dulu, Pak. Saya ngeliatin franchise itu sistemnya seperti apa, Pak. Ya. Ternyata kalau saya boleh sharing franchise itu ya sistemnya hampir sama dengan orang normal, Pak. Nggak jago-jago banget kok. Mereka nggak jago-jago banget, maksudnya masih normal gitu loh. Dan kadang
yang franchise itu, kesalahan orang franchise itu punya duit, franchise terus didiemin bisa jalan. Hanya ngandalin brand, itu nggak bisa. Nah, dari situ malah saya bikin sistem sendiri, Pak. Biasanya audit sendiri, letak-letaknya gimana, barang-barang saya tinggal apa, terus ya hampir semuanya saya bikin kurang lebih belajar itu 3 tahun ya, Pak ya. Ya. 3 tahun ya, Pak ya. 3 tahun bisa, Pak. Ya. Jadi artinya tidak ada sesuatu yang karbitan, Bapak Ibu sekalian ya. Sesuatu mesti belajar, sesuatu mesti perjuangkan. Oke, Pak Fani, ada pertanyaan dulu untuk Pak Fani ini. Apakah Net Kitchen buka peluang kerja sama kota lain? Ya itu cita-cita saya mau seperti itu, tapi mungkin jadi misalnya di Jogja, saya tahu kan kesenangan orang Jogja apa, masakannya saya kan juga udah punya banyak ya. Rencana sih kita mau coba sih Pak, kalau masih di Jawa mungkin masih bisa ya. Tapi khusus online itu Pak, kita cuma butuh luas rumah sekitar yang intinya itu cuman ya 200 meter maksimal udah cukup Pak. Ya. Okay. Bisa sih Pak. Ya, oke. Yang lain enggak, ya segitu udah cukup Pak. Ya, Pak Fani nanti tetap di sini, jangan keluar dari grup dulu Pak, karena akan ada banyak pertanyaan. Kita akan beralih dulu Pak Fani, thank you sharingnya luar biasa. Supaya nanti Pak Fani silakan pikirkan apa yang mau di-sharing lagi, supaya nanti teman-teman di sini dapat sesuatu yang dagingnya nih ya, kalau bicara soal ilmu itu dagingnya nih. Oke, saya mau ke Pak Daniel dulu. Pak Daniel, tadi Pak Fani katakan soal Pareto ya, Pareto itu penting dalam bisnis. Pak Daniel, kalau menurut pandangan Pak Daniel sebagai pengelola dari Jordan Plastik, bagaimana sih Pareto yang selama ini dilakukan agar sebuah company itu bisa berjalan dengan baik, Pak? Mungkin ada beberapa teman-teman yang belum kenal dengan istilah Pareto. Monggo, Pak Daniel, silakan. Iya. Kalau Pareto itu kan intinya menyebutkan kalau hasil kita, 80% yang kita hasilkan itu diperoleh dari 20% usaha gitu ya. 80% omset diperoleh dari 20% customer gitu ya. Cuma saya memandang Pareto ini dengan cara yang sedikit berbeda gitu. Bagi saya 20% yang misalnya 20% customer yang besar gitu ya, itu mungkin nggak akan datang ke saya kalau saya tidak memperhatikan 80% yang kecil. Gitu. Jadi kita perlu tahu Pareto dan kita perlu tahu siapa yang harus diberi pendekatan yang lebih baik gitu ya. Tetapi kita tidak boleh melupakan yang 80% ini. Gitu. Terutama kalau kita bicara soal perubahan. Kita mau berubah itu dari titik A ke titik B gitu ya. Di mana titik B kita banyak skill yang kita belum bisa, banyak knowledge yang kita belum bisa. Pareto yang saya pakai begini, 80% waktunya karyawan itu adalah untuk pekerjaan dia sehari-hari, 20%-nya itu adalah untuk perubahan. Jadi tidak mungkin karyawan tidak diberi waktu untuk menjalankan atau memikirkan perubahan, tapi dia bisa berubah itu nggak mungkin gitu. Jadi gitu Pak Joko dari saya. Oke Pak, sebuah survei internasional menunjukkan bahwa ketika kita happy, 12% makin produktif. Nah, sebagai pengusaha, Pak Daniel kan mesti meningkatkan productivity kepada karyawannya. Apa sih yang Pak Daniel lakukan untuk meningkatkan productivity dalam arti membuat mereka lebih bahagia? Apa sih tipsnya Pak? Tips praktis dari Pak Daniel? Yang kalau di saya yang saya hilangkan pertama itu budaya saling menyalahkan dulu Pak Joko. Oke. Jadi kalau ada kesalahan, leadernya itu yang salah. Berarti ujungnya saya yang salah, Pak. Oke. Jadi itu dulu gitu, karena begitu budaya saling menyalahkannya itu bisa hilang, yang lainnya mulai bisa bergulir gitu, Pak. Iya. Oke, budaya. Nah, lalu bagaimana pentingnya sebuah proses mentoring, Pak? Mentoring terhadap karyawan ya, agar mereka tuh artinya motivasinya tetap terjaga, semangatnya tetap terjaga, ujungnya produktivitas terjaga. Apa yang Pak Daniel lakukan? Ya, jadi di tempat kami ada yang namanya proses counseling ya, counseling, coaching dan counseling. Itu kalau misalnya ada karyawan yang bermasalah atau misalnya sering kalau datang terlambat gitu, atau sering kalau masuk kerja tidak lapor dulu gitu ya, tidak ada pemberitahuan, biasanya kita panggil. Cuma yang memanggil kan biasa HR ya. Cuma di tempat kami bukan cuma HR-nya, tetapi atasan langsung sama manajernya gitu. Ya. Sehingga bisa duduk bareng, diselesaikan bersama. Ya. Nah, orang-orang itu kalau misalnya sudah
ditarik untuk duduk bersama seperti itu, biasanya lebih gampang berubah, Pak Joko. Ya. Lebih termotivasi untuk bekerja juga. Gitu. Ya. Oke, ternyata ya, memang benar ya Pak Danielnya bahwa HR era modern itu adalah ketika end user, atasan harus terlibat dalam proses counseling dan mentoring ya Pak. Jadi nggak boleh apa-apa. Ya. Yang tahu kejadian sehari-hari kita, tiba-tiba kita panggil HR-nya, ini tolong kamu kasih tahu dia. Nggak boleh ya Pak ya. Harus semuanya dilibatkan. Ya. Keterlibatan aktif dari end user ini terhadap karyawannya harus jelas gitu Pak ya. Oke. Ya, jadi ini Pak, maksudnya jangan sampai HR itu dianggap sama orang lain itu seperti kayak polisi. Yes, ya, jadi HR itu bukan itu fungsinya. Betul. Justru mereka itu yang mengembangkan karyawan. Harus pola pikirnya seperti itu. Ya. Selain itu kalau semuanya diberikan kepada HR, si manajer dan supervisor itu leadership-nya nanti mati, Pak. Ya. Mereka nggak bisa mengelola gitu. Betul. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, benar sekali yang Pak Daniel katakan bahwa ketika Bapak Ibu memanfaatkan HR secara full, apa-apa dipanggil HR, nanti bahkan kontrol, ada satu perusahaan yang saya pernah temuin, kontrol finance-nya HR, kontrol sales-nya HR, ini udah di luar kapasitas. Artinya HR itu justru harus punya penglihatan yang berbeda, secara surat menyuratnya, secara pengamatan talent-nya, tapi sehari-hari bahwa end user itu harus benar-benar terlibat dalam proses pembinaan karyawan agar ujungnya mereka bertumbuh sesuai dengan sesuatu. Oke, ada yang bertanya, ada Pak Yohanes Indra Kusuma, tolong tim admin menyiapkan dulu, saya akan lanjut dulu bertanya ke Pak Daniel. Pak Daniel, bicara, saya sering mendengar Pak Daniel kalau punya perusahaan, Pak Daniel itu selalu mencetak leader-leader baru secara lebih cepat ya, dengan asumsi bahwa Pak Daniel ujungnya hanya menjadi seorang mentor gitu. Nah, apa sih tipsnya untuk bisa mencetak leader baru secara cepat dan tidak takut gitu Pak? Silakan Pak Daniel. Prinsipnya gini Pak, kita percaya bahwa suatu saat kita pasti dapat yang bagus, gitu ya. Tetapi di tengah jalan masuk yang jelek-jelek juga pasti, itu suatu kepastian. Nggak mungkin kita rekrut itu semuanya dapat bagus, itu nggak mungkin. Gitu ya. Tetapi kalau misalnya kita begitu ketemu yang jelek, terus berhenti mencari, yang rugi kita. Saya punya pola pikir begitu, Pak. Jadi sampai sampai dapat posisi yang bagus, kita nyari lagi bagian lain. Sampai dapat lagi yang bagus, kita nyari lagi bagian lain. Sehingga proses untuk rekrutmen itu nggak pernah berhenti kalau di tempat saya, Pak. Ya, oke, thank you Pak Daniel. Ada pertanyaan yang saya mau bacakan buat Pak Daniel. Selamat siang, saya Arianto dari Raja Birindo. Saya ingin bertanya Pak Daniel, hal produktif apa yang Bapak lakukan saat ini untuk menjaga hubungan baik dengan stakeholder untuk kondisi saat ini, khususnya customer dan supplier. Jadi ada dua ya Bapak kan tengah ya, ada supplier juga, ada customer. Bagaimana Pak? Silakan. Ya. Jadi kalau ke supplier itu jauh lebih mudah sih Pak. Kita yang penting dijaga tidak pernah terlambat bayar gitu. Itu udah seneng banget lah supplier gitu. Kalau ke customer terus terang kita bisa melakukan yang di tempat kami itu kalau misalnya ada yang kesulitan, biasanya mereka bisa bertanya-tanya kepada kita gitu. Jadi kita itu di perusahaan bukan cuma jualan botolnya gitu. Kita jual botol plastik, tapi kalau misalnya ada yang mau bertanya soal gimana sih cara mendaftarkan merek dagang misalnya, kita bisa bantu jawab. Ada yang tanya misalnya berapa sih penggunaan pengawet gitu, kita bisa jawab. Jadi kita memeliharanya dengan cara kalau ada yang mau tanya, gampang tanya gitu, nggak perlu sungkan-sungkan gitu. Kalau gitu saya. Oke Pak Daniel, thank you. Oke, kita beralih dulu ke Pak Fani ya, Pak Fani. Oke, tolong di unmute dulu. Oke Pak Fani, ada pertanyaan dari Pak Umarcen dari Purwokerto. Kalau di GoFood dan GrabFood, ini pertanyaan praktis ya, dalam satu brand itu bisa dimasukkan menu brand lain nggak sih Pak? Nah ini kan Pak Fani banyak brand nih. Silakan Pak, ini praktis Pak. Sorry Pak, maksudnya dalam satu account? Ya, dalam satu account, itu artinya bisa nggak masuk menu-menu dari brand lain? Boleh Pak, bebas Pak. Misalnya bebas, menunya, misalnya kita mau account-nya, misalnya warung makan Pak Umar misalnya gitu, jualannya misalnya sop sama empal, misalnya dia mau masukin Japanese food, mau masukin apa, bisa kok Pak. Mungkin kalau mau lihat di tempat saya, masuk aplikasi Grab, Anda rubah posisinya di Jogja, kemudian masuk ke Balenyonya itu masakannya kan harusnya kan masakan Jawa Indonesia.
Tapi di sana ada masakan Korea, masakan Cina, masakan macam-macam Pak, Japanese, suki, sabu, komplit Pak, semuanya dijual Pak. Dan konsumennya malah nambah banyak, jadi mereka nggak bosen. Oke. Ya, Pak Dan Fani. jika, ya gimana Pak? Dulu Pak Fani, nah, silakan Pak. Tadi sempat Ya, putus. kalau Anda misalnya nih buat para teman-teman ya, kalau Anda kuliner, Anda mau pakai aplikasi Grab, di Grab itu kan pasti ada ketentuannya tuh. Misalnya gini, Anda bisa pakai promo diskon 50%, tapi Anda minimal pembelian pasti harus 40.000, bener kan? Ya. Pasti ada itu. Jadi Anda dapat diskonnya maksimal 50%. Nah, Anda sebagai tenan, sebagai merchant seperti saya ini, Anda harus pikir, kalau misalnya 40.000 makanan Anda gimana? Misalnya saya kasih beberapa contoh praktis ya. Kalau saya Indonesian food itu kan makanan saya kurang lebih antara 15.000 sampai 20.000. Tapi saya nggak jarang yang 20. 19.000 biasanya. Nah, misalnya mereka cuma beli 2, terus misalnya kurang 5.000, itu kan tanggung kan. Kadang mereka pesan cuma nasi putih, atau misalnya pesan mendoan tuh dulu saya harganya cuma 1.000 mendoan. 1.500 kalau nggak salah. Sekarang mendoan saya kalau nggak salah harganya, kalau nggak 3.000, 4.500. Jadi sering untuk cuma tambal-tambal. Jadi saya dapat untung banyak dari mendoan. Kalau beli, kadang untuk nembel kurang 2.000 biar 40.000, biar hasilnya 40.000 kan kurang 2.000 atau kurang 3.000, mereka pesannya kerupuk sama es teh. Langsung mereka bisa dapat diskon. Sekarang es teh saya 8.000 kalau nggak salah. Kalau nggak 8.000, 6.000. Nah, itu Anda bisa mainin di harga. Misalnya, kalau Anda buka XO Suki yang di tempat saya, yang di online, itu kan minimal pembelian kan 40.000. Jadi paket saya tuh nilainya 39.000. Kan kurang Rp1.000 kan. Mereka kan bingung kan, waduh kurang 1.000 nggak dapat diskon nih. Ya kan pasti konsumen pasti mau ngejar 50%. Nah, Anda masukin aja misalnya Anda jual kuahnya itu 20.000. Jadi banyak yang beli, untungnya nggak banyak itu. Sama kepotong Grab 37%. Tapi saya dapat untung banyak misalnya di kuah atau di mana. Nah, itu Anda harus kreatif di sananya. Itu contoh-contohnya sih. Jadi ada nanti sebagian nanti ya seperti itulah, nanti Anda pasti bisa pelajari. Dibaca aja term on condition-nya Grab itu kan. Itu Pak Joko. Oke, ya kita beralih dulu ke Pak Daniel lagi. Pak Daniel, ada yang bertanya. Hilangkan budaya siapa yang salah. Apakah itu bisa membuat tim mau merasa berubah untuk tingkatkan skill, disiplin, dan tanggung jawab? Ada orang yang tidak pernah merasa salah dalam menjalankan pekerjaannya. Ini sedikit bitter ini ya, dia mikirnya banyak nih. Nah, orang nggak mau salah nih. Gitu. Gimana Pak Daniel? Ya, harus dibedakan ya antara salah dan pelanggaran. Itu dua hal yang berbeda. Ya, saya bilang salah itu begini, salah membuat keputusan, ya, salah menyusun strategi. Nah itu yang tidak boleh disalah-salahkan gitu. Tetapi kalau pelanggaran itu memang harus ada sanksinya, nggak boleh nggak ada. Gitu. Jadi itu harus dua itu harus beda. Nah, kenapa kita harus membuang budaya saling menyalahkan ini? Karena kalau orang punya ide, dilakukan, gagal, kemudian disalah-salahkan. Kira-kira apakah dia akan menyampaikan idenya lagi kalau dia punya? Kan enggak gitu loh. Artinya kreativitas perusahaan secara keseluruhan mati. Dengan kita menghilangkan blaming culture ini, harapannya kreativitas, inovasi itu akan terus bermunculan. Nah, tapi saya juga setuju sama tadi, ada orang yang nggak pernah salah gitu. Bukan karena dia benar, tapi dia mainnya memang di posisi tidak salah gitu, Pak. Nah, itu agak nyebelin juga sih memang. Nah, gimana? Kalau nyebelin, cara menghadapinya gimana tuh, Pak? Sejauh ini di tempat saya, dua itu, pernah ada dua orang yang seperti itu. Jadi, orangnya itu merasa tidak salah dan memang berjalannya di benar gitu. Tetapi mengganggu sekali karyawan yang lain gitu, Pak. Ya akhirnya atas desakan karyawan yang lain ya harus keluar, itu nggak bisa enggak, karena mengganggu sekali gitu, Pak. Oke. Atas desakan rakyat akhirnya diputuskan untuk tidak. Atas desakan rakyat itu, Pak, betul. Oke, Pak Daniel, kalau kita bicara tadi productivity, kalau dalam ranah bisnis itu tidak bisa dipisahkan dari namanya Kaizen, ya, continuous improvement, ya. Ya. Soal 5R dalam bahasa Indonesianya, dalam bahasa Jepangnya sebut 5S, ya. Ada Seiton, ada yang ada 3M.
ada muda, murah, muri, dan yang lain. Iya. Gimana sebenarnya? Bagaimana sih pengaruh productivity dengan bagaimana Kaizen itu mampu menaikkan productivity, Pak? Ini jangan ke teori, tapi langsung prakteknya di perusahaan Bapak. Silakan, Pak. Banyak sekali ya, Pak. Karena gini, pertama tadi saya bilang kenapa kita mulainya dari tadi 5R gitu ya. Karena 5R itu untuk membiasakan bahwa kita ini perlu berubah gitu. Jadi suatu budaya yang tadinya statis, mengerjakan hal ini saja, mulai berpikir untuk berubah, tapi dengan target-target yang simpel dulu, ya. Seperti merapi-rapikan ruangan, bersih-bersih, dan lain sebagainya. Itu tuh sebenarnya untuk memulai suatu pergerakan yang tadinya berhenti menjadi bergerak. Biasa berubah, gitu. Nah, setelah biasa berubah, biasa bersih-bersih, yuk mulai yuk, dilihat yuk mesinnya. Satu hari itu bisa berhenti berapa kali? Akibat yang paling sering apa? Berhentinya yang sebab berhenti yang menyebabkan paling lama berhenti mesin itu apa? Sehingga nanti mulai ada pemetaan gitu, Pak. Nah, itu mulai bisa diajak bicara teman-teman itu. Oh, tidak lagi bicara, oh biasanya begini, settingannya gini. Itu sudah nggak ada bahasa-bahasa seperti itu gitu. Oke. Jadi sangat besar sekali. Dan sejauh yang kalau saya baca-baca di artikel gitu, Pak, budaya continuous improvement tuh nggak ada matinya, nggak ada batasnya gitu. Betul. Sampai kayak tadi, kalau salah dimanfaatkan, saya tadi tengkorak tadi, Pak, gitu. Bisa mati itu orangnya. Ya, hati-hati sekali gitu. Ya. Jadi ternyata continuous improvement itu PDCA cycle itu muter, namanya juga cycle, Bapak Ibu sekalian. Ya, Pak Daniel tadi katakan itu harus berputar terus dari plan, do, check, action, dan tidak pernah berhenti. Makanya kalau kita lihat orang Jepang itu paling detail kalau membuat produk, ya Pak, karena dia selalu menggunakan yang namanya PDCA itu, ya, disempurnakan terus. Oke, Pak Daniel, ada penanya tidak menyebutkan namanya, Pak Daniel, bagaimana mengontrol produktivitas para karyawan yang bekerja di kota yang berbeda? Contohnya, kru alat berat A bekerja di proyek Semarang, kru alat berat B kerja di proyek Sidoarjo, kru alat berat C kerja di kota Tegal, kru alat D di kota Bandung. Bagaimana cara kontrol produktivitinya? Silakan, Pak. Ini harusnya pakai software-softwarenya Pak Riki ya. Ya, kita ada teman kita ada software. Kebetulan karena tempat saya masih satu tempat gitu, jadi kita masih jauh lebih mudah. Cuma karena yang penting kan gini ya, kalau misalnya kita mengontrol, kita harus tahu misalnya di jam berapa dia melakukan apa, betul nggak dikerjakan gitu. Tetapi seandainya tidak tidak memungkinkan untuk mengontrol sepanjang hari, maka terapkan saja by target, artinya selama target itu sudah terpenuhi, ya sudah, dia mau melakukan apa aja, biarin gitu. Iya. Gitu aja, Pak. Oke. Ya. Ya. Oke, mungkin saya akan undang Pak Riki sebentar ya, Pak Riki. Pak Riki, apakah masih di ruangan ini, Pak Riki? Pak Riki, saya coba panggil. Pak Riki, apakah ada di ruangan ini? Oh, tidak ada. Oke, nanti mungkin ya. Oke, saya mau nanya pertanyaan berikutnya ke Pak Daniel. Pak Daniel, kalau kita bicara soal productivity, ya productivity itu kan harus diukur, Pak ya. Nah, cara praktis mengukur productivity di pabrik Bapak, secara praktis, misalkan kita bicara ada satu form praktis yang bisa dipakai, kayak apa sih sebenarnya gitu? Agar tetap terjaga. Ya, kan kalau biasanya kalau kita bicara mesin gitu ya, mesin itu kan ada kapasitas maksimum dalam satu hari berapa. Ya, apakah itu bisa dikeluarkan berapa banyak. Dan itu juga kita masih mentolerir mesin ini, mesin tua, dan kita bandingkan dengan pesaing misalnya pakai mesin baru. Gitu. Artinya kita selain melihat bahwa, oh kita cuma mencapai 47% nih. 47% dari mana? 47% dari kapasitas mesin kita yang tua ini, atau dibandingkan pesaing. Jangan-jangan dengan pesaing kita cuma 20% gitu. Itu yang terus dilihat terus, Pak. Sehingga lama-lama bisa naik gitu. Jadi paling gampang misalnya kilogramnya lah, satu hari satu mesin bisa keluar berapa kilogram, ternyata kita bisa mengeluarkan segitu atau berapa persennya gitu. Itu paling gampang gitu, Pak. Iya. Oke, saya beralih ke Pak Fani. Pak Fani, kalau kita bicara productivity, Pak Fani, ya productivity. Productivity itu kan bisa diukur, bisa dikontrol ketika kita punya data history, betul ya? Bahwa artinya satu orang karyawan, kalau misalnya simpelnya
dalam waktu 1 jam tuh harusnya bisa nyuci piring berapa, bisa clear up meja itu harusnya berapa detik atau berapa menit. Nah, apakah Pak Fani sebagai pebisnis kuliner punya patokan-patokan itu enggak, sehingga ketika kita katakan, oh karyawan ini berkinerja baik, dia produktif atau tidak? Ada nggak Pak Fani? Silakan. Kalau productivity itu, kalau rumusnya saya nggak tahu ya, maksudnya gimana ya. Kalau menurut pengalaman kerja saya, itu sangat terlihat pertama dari laporan keuangan dulu, Pak. Jadi misal gini, productivity itu bagus atau enggak dari karyawan. Misalnya saya lihat misalnya di XO. Nah, yaitu kenapa dengan omset sekian, kan saya ada batas tuh, omset produktif, omsetnya restoran berapa. Kalau dia itu, kalau XO Suki itu biasanya nggak boleh lebih dari 17% untuk karyawannya. Kalau dia di bawah 17%, misalnya bulan ini bisa sampai 15% atau 14%, berarti dia sudah sangat produktif sekali. Tapi kalau 17 saja itu sudah normal, sudah bagus. Jadi bisa dilihat dari laporan keuangan berapa biaya yang dikeluarin untuk pegawai itu terhadap omset, Pak. Nah, jadi kadang itu gini, productivity dari situ baru saya lari ke lapangan. Ini sebenarnya kok jadi banyak banget pegawai ini kok bisa mahal sekali, kenapa sih? Wah, ternyata untuk satu section, misalnya satu section area gitu ya, itu misal diisi sama anak-anak baru itu misalnya 4 orang. Itu gaji kan UMR 2 juta misalnya. Berarti saya habisin itu 8 juta kan. Nah, saya tanya sama profesor saya misalnya, itu dirubah aja terlalu besar kalau kamu pakai anak-anak baru. Kamu mendingan cari anak yang misalnya gajinya 2.800.000 atau 2,5 juta, tapi 2 orang aja udah cukup, karena mereka lebih gesit, lebih cepat, tahu apa yang dilakuin, flow-nya apa. Kadang seperti itu kalau dirubah kan lebih efisien, Pak. Jadi pertama saya lihat produktivitas itu, pertama saya lihat dari laporan keuangan dulu. Karena saya udah punya historia yang lama, waktu omset rame, produktivitasnya berapa, normal berapa, sepi berapa. Akhirnya saya dapat, oh restoran ini produktif kalau 17%. Tapi kalau misalnya Hakata Ikusa punya saya, itu efisien itu kalau dia 13%. Jadi dia memang lebih rendah. Kalau dia sampai sebulan itu dibandingin omset dia lebih dari itu, berarti ada yang salah di marketing atau produktivitasnya anak-anak itu terlalu rendah gitu loh. Mungkin terlalu lama untuk menyajikan makanan, untuk proses delivery-nya juga lama, jadi itu bisa mengakibatkan seperti itu. Apakah sesuai dengan SOP atau enggak? Nah, nanti kita cek. Oh, ternyata mereka anak-anak baru belajar tentang flow-nya. Oh, ternyata kitchen saya kalau menyajikan makanan terlalu lama. Itu bisa, Pak, nanti bisa kita tracking itu. Biasanya saya lihatnya dari laporan keuangan kalau saya. Oke, jadi dari laporan keuangan dulu ya, Bapak Ibu sekalian, teman-teman nanti yang mau bicara soal bagaimana ingin mengetahui, bagaimana kontrol membuat laporan keuangan, nanti bisa jangan lupa bergabung di minggu depan bersama Ibu Ira dari KBC Semarang. Kita akan bahas soal bagaimana membuat laporan keuangan. Jadi jangan tetap di sini, di channel ini, tiap hari Sabtu jam 13.30. Oke, saya ke Pak Fani lagi. Pak Fani bicara Net Kitchen. Bicara Net Kitchen itu kan kalau saya lagi ngonsultanin satu klien itu masuk ke dapurnya, misalkan dia punya yang namanya ikan salmon ya, salmon itu untuk menu A itu sudah di packing, kemudian untuk salmon untuk menu B sudah di packing juga. Nah sekarang saya mau nanya nih, kalau Net Kitchen ini kan banyak brand dalam satu kitchen, pertanyaannya apakah Pak Fani punya inventory untuk masing-masing brand atau ini inventorinya dicampur dalam satu ruang yang disebut sebagai Net Kitchen? Lebih enak mana? Silakan Bapak. Jadi kalau berangkat pertamanya, kalau mereka itu kan dulu kan waktu pertama sebelum ada Net Kitchen itu, mereka itu 7 brand itu sendiri-sendiri, Pak. Jadi mereka punya inventory sendiri-sendiri dalam satu tempat. Nah, kemudian karena saya pusing yang ngurus, ini punya siapa, karena kan pegawainya kan juga kecampur kan, Pak. Nah, itu mulainya Net Kitchen, makanya saya jadiin satu sama Net Kitchen. Jadi, misalnya salmon ini sudah diputusin, misalnya ini untuk menu A, menu B, menu C, menu D. Mau misalnya Japanese, Korea, atau apa, tetap itu jadi satu sama Net Kitchen, Pak. Ya. Jadi memang kontrol Net Kitchen-nya ya, Pak? Inventorinya adalah inventorinya. Jadiin satu, Pak. Iya. Oke. Jadi omsetnya dianggap sebagai omsetnya Net Kitchen gitu, Pak, ya? Kurang lebih. Omsetnya dianggap sebagai omsetnya Net Kitchen. Kalau Anda untuk pisah-pisah agak susah, karena pegawai Anda tetap Anda mau isi 9 restoran, mau isi 4 restoran, pegawai Anda tetap cuma 15 orang itu.
Oke, jadi mecahnya susah lah gitu Pak ya. Oke Mecahnya Pak Fani. susah, listriknya juga mecahnya susah Pak. Iya. Oke, nyambung dari pertanyaannya Pak Umar tadi. Pak Umar masih lanjut nanya, nggak apa-apa nih ya, karena praktis-praktis kita memang di bisnis support nih kita bicara yang praktis-praktis saja. Pak, nyambung. Yang dimasukkan di GoFood itu cuma satu brand, ya, cuman menunya saja atau menyantumkan brandnya, Pak. Nah, artinya misalnya langsung cantumkan misalkan namanya Net Kitchen, lalu isinya brand, nanti masing-masing ketika brand A ditempelin stiker A, brand B tempelin stiker B, atau bagaimana Pak Fani? Kalau misalnya Anda lihat di aplikasi itu, kayak misalnya saya bahas tentang Grab atau Gojek sama ya. Misalnya saya pakai Net Kitchen, itu nanti di sana ada kategorinya, Pak. Misalnya kategori Japanese masakannya apa? Misalnya rice bowl teriyaki, rice bowl apa-apa. Nanti ada kategori misalnya Korean food nanti isinya apa? Nanti ada kategori misalnya Japanese food, itu apa? Kalau Anda misalnya cuma satu resto, misalnya resto Japanese misalnya ya, misalnya Anda mau bikin kategori ayam, kategori ikan, kategori seafood, itu juga bisa, Pak. Jadi kalau Anda mau Net Kitchen, kita biasanya jadi satu, tinggal per kategori aja, Pak. Japanese, Chinese, Korea, fusion, suki atau sabu, gitu. Ada seperti itu, Pak, nanti, Pak. Ya, oke. Pak Fani ada pertanyaan lagi. Tadi Pak Fani bicara soal persentase karyawan untuk restoran. Kalau menurut Bapak, berapa minimal persen gaji karyawan untuk perusahaan jasa, Pak? Berapa maksimumnya? Maksudnya Pak, misalkan apakah 15%, 20% kah? Nanti pertanyaan yang sama saya tujukan ke Pak Daniel untuk bicara soal cost untuk karyawan juga. Nah, kalau mungkin itu Pak Daniel, saya kalau jasa saya nggak tahu berapa banyak butuhnya. Kalau punya saya restoran itu sekitar segitu sih Pak. Antara 15% itu plus minus Pak. Tapi kadang ada yang sampai 25%, 20% itu udah nggak sehat. Oke, 15 ya Pak ya, 15 ya. Rata-rata sih 15 ya Pak ya. 15. Jadi di tapi bisnis kalau itu tapi bukan untuk online ya Pak, itu untuk normal ya Pak ya. Normal, dan in lain Pak. Okay. Tapi kalau untuk normal, kalau untuk online itu Anda harus cuma 6% Pak punya saya. 6% ya. Oke. Jadi kalau online ya. Punya 15%, kalau online Pak Fani jawab 6% ya. Oke, menjawab ya Pak ya. 5%, 6%. Iya Pak. Ya, oke. Pak Daniel, berapa Pak kalau di bidang usaha Pak Daniel di plastik, di Jordan Plastik, berapa persen sih biaya untuk karyawan? Dalam konteks 100% karyawan itu mengeluarkan biaya berapa persen, Pak? Kalau di tempat saya itu kan karena kita melayani UKM ya, dan cara kerjanya juga berbeda sama pabrik besar. Itu beban karyawannya mencapai 25%, Pak. Cuma yang saya tahu kalau misalnya pabrik-pabrik plastik yang bikinnya sama, tapi dia misalnya melayani Unilever, melayani Pertamina gitu ya, itu mungkin sekitar 10-15%. Bisa lebih kecil ya Pak ya. Konvensional jauh lebih gede ya Pak ya. Ya, karena tempat saya kan setiap berapa hari pasti ada pergantian cetakan gitu. Itu ya yang bikin karyawannya banyak tuh kayak gitu. Oke, terima kasih. Oke, Bapak Ibu sekalian yang masih ingin bertanya secara langsung, syaratnya adalah harus menyalakan videonya ya, supaya karena kita ini direkam dan kita akan tayangkan di YouTube Kingdom Business Indonesia. Jadi Bapak Ibu yang bertanya wajib untuk menyalakan videonya. Silahkan bagi yang mau bertanya secara langsung, saya berikan kesempatan untuk satu orang saja karena waktunya sudah mendekati akhir acara kita. Silahkan raise hand. Jadi raise hand-nya jangan gini Bapak Ibu ya. Raise hand-nya pakai aplikasi, pakai Zoom, diklik raise hand supaya nanti kita bisa tahu siapa yang bertanya dan nanti tim admin akan menyiapkan dulu supaya Bapak Ibu nanti ketika tayang sudah siap untuk bertanya dengan pertanyaan yang pas. Oke. Saya mau bertanya lagi ke Pak Fani. Pak Fani, bisnis kuliner banyak orang bilang itu enak ya. Ini kan umumnya bilang enak. Untungnya bisa katanya 200%. Nah, ya gitu kan. Rumornya kan begitu. Ini fakta atau mitos, Pak? Silakan. Fakta, Pak. Fakta, enak dan Pak berarti ya. Nah, enak kalau bukanya itu Pak, pecel lele di pinggir jalan dulu Pak, bayar retribusi cuma 3.000. Yang masak nanti suaminya, yang nyepain itu istrinya, yang nyuci piring dia sendiri ya bisa 100%, 200%, Pak. Tapi kalau bisnis kuliner yang kita gelutin, kita bayar AC, bayar listrik, bayar sewa, itu nggak bisa Pak. Paling maksimal untung bagus itu 20% itu udah bagus sekali tuh, dipotong pajak. Oke, Pak Fani, seandainya bisnis profitnya 20%, ketika di-franchise-kan, Pak Fani kan juga aktif ya, nih di Sumo Sushi Bar juga di-franchise-kan. Pertanyaannya, berapa sih minimal keuntungan
yang dia harus dirasakan pebisnis sebelum memfranchisekan usahanya, Pak? Di angka berapa menurut Pak Fani, Pak? Artinya kita berani memfranchisekan. Kalau bisa, kalau dilihat dari penghasilan aja, dia kalau bisa dapat antara 15-20% dan itu stabil setengah tahun, aku kira udah bisa untuk di-franchise-kan, Pak. Gitu Dan ya, dia Pak? juga sudah bisa sistem untuk quality control, penyediaan bahan bakunya, sausnya, semuanya harus sudah bisa, Pak. Oke. Berarti intinya profit yang didapat oleh franchisee sekitar 10% dong, Pak ya? Kurang lebih gitu. Karena kan di Pak Fani aja udah 20%. Bukan gitu. Gitu nggak? Kalau di tempat kita misalnya bisa 20%, tergantung, Pak. Kita biasanya kan 20% karena kita pakai mall-nya yang bagus, Pak. Kita kan untuk brandingan, Pak, biasanya. Ya. Dan kita kenapa 20%? Karena marketing kita tuh besar sekali, Pak, biayanya. Tapi kalau untuk franchisee biasanya biaya marketing akan rendah karena semuanya banyak ditanggung sama pusat, Pak. Oke. Ya, oke. Seperti Oke, itu, Pak. Oke, saya mau ke Pak Daniel lagi. Pak Daniel, dalam bisnis plastik, ya, plastik yang segmen marketnya adalah UKM Indonesia, gitu ya. Apa sih Pak bedanya bisnis menangani Pak Daniel juga nanganin mensuplai beberapa perusahaan yang mungkin juga besar, tapi ada juga UMKM. UMKM lebih tepatnya K dan lebih mikro dan kecilnya. Mereka hanya pesan beli plastiknya 500.000. Sebenarnya apa ini sebagai pebisnis, apa sih yang membedakan, apakah marginnya lebih enak justru main yang kecil-kecil atau lebih enak yang gede, apapun hal yang seputar bicara soal melayani customer besar dan melayani customer kecil dari sisi productivity, Pak. Silakan. Kalau ini ya, enaknya melayani UKM adalah saya dapat pembayaran dulu sebelum saya bayar ke supplier, Pak. Jadi saya bisnis ini nggak pakai duit. Ya. Jadi ditransfer. Jadi bahan baku nggak ada utang. Iya, itu enak sekali gitu. Cuma ribetnya ribet sekali karena misalnya kayak tadi misalnya perusahaan plastik yang melayani besar-besar gitu ya. Mungkin dia sebulan buka 10 nota gitu. Kalau saya harus 200-300 nota gitu, Pak. Jadi kerjaan administrasinya juga banyak, packing delivery-nya juga banyak gitu. Jadi bukan berarti sama tadi kayak Pak Fani, bukan berarti marginnya tinggi, enggak, karena cost-nya juga tinggi kalau di tempat saya. Tapi ya enaknya itu bayar di depan semua gitu. Oke, bayarnya depan ya. Nah, oke Pak, kalau bagi Pak Daniel di bidang industri plastik, lebih suka punya customer baru atau loyal customer, Pak? Dua-duanya, Pak, itu harus jalan bareng, kan compounding gitu. Dua-duanya, Pak, ya. Oke, kalau boleh tahu Pak, dalam bisnis yang Pak Daniel tekunin hari ini, Pak Daniel sebagai mentornya juga hari ini di perusahaan itu, Pak Daniel melihat apa sih faktor-faktor di luar teori manajemen yang mengatakan hal-hal menyebabkan turunnya productivity, Pak, yang Pak Daniel rasakan? Biasanya yang paling banyak itu yang menurunkan productivity kalau ada ketidakjelasan, Pak. Jadi misalnya kita mau melakukan sesuatu, ada yang tidak jelas, itu biasanya ngelawan dulu gitu. Ya itu yang harus di-clear-kan. Makanya sebelum memulai lebih baik segala macam tujuannya dan apa manfaatnya untuk yang kerja itu harus jelas. Jadi jangan sampai mereka berpikir aku kerja lebih banyak tapi dapatnya sama aja. Itu buat apa? Jadi itu harus ditebas dulu gitu, Pak. Oke, kita udah di akhir sesi kita, sudah ada pertanyaan, udah kita jawab semua. Bapak Ibu sekalian, kalau sambil nanti saya menyampaikan resumenya, kalau masih ada pertanyaan, silakan 1-2 pertanyaan boleh. Nah, sebelum kita akhiri sesi kita, saya mau tanya ke Pak Fani. Pak, tolong berikan dong Pak satu closing statement untuk para teman-teman, para Bapak Ibu sekalian sini, para pebisnis yang hari ini sedang mengalami juga sama kayak Pak Fani, merasakan pandemi Corona. Apa pesan Pak Fani untuk mereka, Pak? Pesan itu bebas, Pak, karena komentator itu pesannya kan bebas, Pak. Silakan, Pak. Tolong di-unmute, Pak. Tolong di-unmute. Oh iya, lupa. Ya, pesan saya semuanya kan juga ngalamin masalah seperti ini. Jadi yang pertama, rubah mindset kita dulu bahwa hanya kita sendiri yang menderita, karena semuanya menderita. Jadi itu saya kira itu modal awal
biar kita tidak mengasihani diri sendiri gitu loh Pak. Itu nomor satu. Yang kedua, jika Anda punya, yang kedua adalah Anda harus tetap semangat dan mau belajar sama orang-orang yang lebih pintar dari kita. Kita lebih banyak, di saat seperti ini lebih baik banyak menggunakan telinga daripada menggunakan mulut. Jadi orang lain mempunyai ide apa, orang lain punya ide apa, kita serap, siapa tahu bisa kita pakai di usaha kita, lalu kita lakukan Pak. Karena biasanya teman-teman jarang mau melakukan, hanya saya tahu, gini, tapi malas untuk eksekusi ya. Jadi hanya dua, never give up sama just do it lah. Dan jangan, kalau pantangannya jangan selalu lihat rumput sebelah lebih indah daripada rumput kita. Ya, itu penting karena nanti kita bisa terperosok lebih dalam. Ya. Oke, never give up. Dan just do it, jangan lihat rumput tetangga. Karena rumput tetangga itu terlihat lebih hijau, nyatanya itu warnanya lebih kuning, bahkan itu rumput palsu. Gitu, iya. Kalau tadi sama Pak Daniel, mungkin Pak Daniel kan UMKM enak tuh, karena dapat uang dulu. Kalau restoran, kalau Anda udah gede gitu ya, Anda enaknya kalau kerja, Anda nggak pakai modal, karena yang modalin supplier kebalik, Pak. Anda nanti sayurnya Tempo, dagingnya Tempo, semuanya Tempo, bayarnya sebulan lagi Anda udah dibayar dulu di awal. Makan Pak Fani cash ya Pak, langsung ya Pak? Kalau restoran kan pasti cash Pak, nggak ada yang utang Pak. Kalau nggak utang, nggak bisa makan Pak. Iya. Oke. Terima kasih Pak Fani sudah bersedia narasumber. Kemudian kita bisa dengan waktu Pak Fani tetap di sini sebentar, nanti takutnya ada pertanyaan usulan misalnya. Oke, nanti setelah ini kita akan langsung ke Pak Daniel Lukito. Pak Daniel, pertanyaan yang sama dengan Pak Fani. Closing statement Bapak untuk para pebisnis di tempat ini apa, Pak? Silakan. Ya, yang pertama-tama dalam kondisi pandemi ini jangan panik gitu ya. Tetap berdoa dan kalau bisa melibatkan karyawan dalam memikirkan berbagai rencana ke depannya apa yang harus dilakukan gitu. Jadi jangan semuanya tuh ditanggung sendiri gitu, Pak. Ya. Cukup, Pak? Singkat padat ya. Oke. Jangan panik. Jadi kita gabungkan pesan Pak Fani, never give up, kemudian just do it, jangan panik. Karena kita semua mengalami dan tetap ada Tuhan yang senantiasa menolong kita dalam segala keadaan. Siapa yang berjuang, pasti akan mendapatkan hasil yang dahsyat. Oke, teman-teman, mudah-mudahan acara hari ini menginspirasi kita semua. Dan jangan lupa saya ingatkan kembali bahwa acara hari ini itu akan tetap ada di jam yang sama, di jam 13.30 setiap hari Sabtu dengan acara judul KBC Business Support. Dan minggu depan akan memunculkan narasumber yang berbeda dengan topik beda. Nanti saya akan umumkan. Sebelumnya Bapak Ibu yang ingin mendapatkan materi dari narasumber, ya silahkan mengisi form feedback yang sudah disediakan dalam chat yang ada di Zoom. Bapak Ibu bisa buka chat di bagian bawah, itu ada chat, diklik saja, kemudian di situ ada link. Bapak Ibu tinggal klik link, kemudian isi, berikan masukan untuk kita agar acara-acara kita ke depan jauh lebih baik dibanding hari ini dan tentunya lebih bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Karena bagi kita membuat acara tentunya untuk Bapak Ibu sekalian. Manfaatnya bukan untuk kita, tapi harus Bapak Ibu yang mendapatkan manfaat. Bapak Ibu sekalian jangan lupa klik linknya, sehingga Bapak Ibu nanti juga akan diberikan link untuk dapat materi dari narasumber. Oke, selanjutnya saya akan umumkan acara untuk minggu depan. Bisa tolong admin untuk munculkan acara minggu depan. Kita akan hadir dengan acara bicara soal pelaporan, ya. Bicara soal laporan. Bagaimana cara membuat laporan, mulai membuat pembukuan. Ya, kita mulai rancang pembukuannya, lalu juga akan bicara soal bagaimana sih SOP itu punya peran yang penting dalam bisnis kita. Karena kalau SOP-nya benar, SOP-nya lengkap sekali, sistemnya benar, mestinya bisnis bisa running dengan lebih baik. Oke, sekali lagi terima kasih kepada narasumber Pak Fani Suwito, terima kasih Pak Daniel Lukito, terima kasih teman-teman di belakang layar yang tidak bisa sebutkan satu persatu yang sudah selalu mendukung acara kita. Terima kasih kepada semua teman-teman yang tidak terlihat di monitor ini yang selalu dengan jerih payahnya bekerja dengan baik mensupport acara kita. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Dan saya Joko Kurniawan pamit. Semoga Bapak Ibu tetap sehat, tetap di rumah, ikutin protokol supaya Indonesia kembali normal dan kita bisa beraktivitas normal. Salam sehat buat kita semua. Tuhan memberkati.